Halo sahabat nonton, gimana kabar kamu? Semoga kalian sehat selalu ya. Kali ini teman nonton kamu mau bawain cerita yang berjudul Dub. Yuk, daripada kelamaan, kita mulai aja ceritanya. Drama dimulai dari Jang Tae-soo yang adalah seorang profiler terkemuka yang sedang mendatangi TKP karena ditemukan adanya tulang di sebuah hutan. Dilihat dari tulang yang tersisa, korban tersebut sepertinya adalah murid SMA yang usianya tidak lebih dari 16 tahun. Setelah dari TKP, Tae-soo bergegas ke tempat akademi putrinya yang bernama Habin untuk menjemput Habin. Tapi saat itu Tae-soo baru diberitahu kalau Habin sudah keluar dari akademi sejak 2 bulan yang lalu. Tae-soo tentu kebingungan dengan tingkah laku putrinya itu. Namun tiba-tiba Tae-soo mendapatkan panggilan dari kantor polisi. Itu karena Habin ada di kantor polisi. Habin telah menangkap 2 gadis yang telah mencuri beberapa ponsel. Tapi kedua gadis itu nggak kebilang kalau mereka bukanlah pelakunya. Kedua gadis itu memang kabur dari rumah dan sedang menjalani masa percobaan. Mereka ditangkap saat sedang di motel. Tentu hal ini membuat Tae-soo berpikir Habin juga terlibat dengan kedua gadis tersebut. Tapi Habin mengklaim kalau dirinya tidak melakukan hal-hal yang aneh. Namun sepertinya Tae-soo nggak percaya. Saat pulang ke rumah, Habin memilih untuk tidak memakan masakan ayahnya dan hanya memakan salad yang dibelinya. Dari percakapan bapak anak ini, kita jadi mengetahui kalau Tae-soo sudah bercerai dengan istrinya. Juga sepertinya hubungan antara Habin dan Tae-soo tidak harmonis nih sahabat nonton. Keesokan harinya, Tae-soo diminta untuk mewawancarai 2 kandidat yang akan menggantikan dirinya. Karena Tae-soo harus kembali bertugas di markas pusat. Kandidat pertama adalah seorang pria yang bernama Gu Dae-hong, dan kandidat kedua adalah seorang wanita yang bernama Hyo-jin. Setelah mewawancari keduanya, Tae-soo meminta kepada atasannya agar dirinya tetap diperbolehkan kerja di sini aja. Tae-soo ingin tinggal bersama dengan Habin. Karena kalau ke markas pusat, lokasinya akan terlalu jauh dari rumah Tae-soo. Tapi atasan Tae-soo menolak permohonan Tae-soo, karena pemindahan Tae-soo ini sudah diputuskan oleh para petinggi kepolisian. Malam harinya, saat Tae-soo hendak berbicara kepada Habin, Tae-soo mendengar bunyi getaran ponsel di tas Habin, dan memaksa Habin untuk membuka tasnya. Saat Habin menolaknya, Tae-soo langsung membuka tas Habin dan menemukan ponsel tersebut. Tae-soo lalu bertanya, ini ponsel siapa? Habin menjawab, kalau aku kasih tahu nama pemiliknya, emang ayah tahu? Kenapa? Ayah pikir aku yang mencuri ponsel itu. Kembalikan ponsel itu kepadaku. Tapi Tae-soo menjawab, bawa dulu pemilik ponsel ini kepada ayah, baru ayah balikin ke kamu. Tae-soo lalu menelepon Letnan Park dan memintanya untuk mencari tahu nama pemilik ponsel tersebut, dan apa ponsel itu dilaporkan hilang. Keesokan paginya, Tae-soo melihat Habin keluar dari rumah sembari membawa koper dan ransel. Tae-soo lalu mengejarnya dan bertanya, kamu sekarang mau kabur dari rumah? Tapi ternyata Habin ikut karya wisata, dan Tae-soo mengantarkan Habin ke sekolah. Sedangkan di kantor polisi, atasan Tae-soo memberi pemberitahuan kalau Dae-hong dan Hyo-jin keduanya diterima di posisi divisi analisis perilaku kriminal. Malam harinya, Tae-soo mendapatkan laporan dari polisi yang waktu itu menangkap Habin dan kedua gadis pencuri ponsel. Polisi itu mengirimkan bukti video yang menjelaskan kalau Habin tidak mencuri ponsel tersebut. Jadi merasa bersalahlah si Tae-soo kan, karena tidak mempercayai Habin sebelumnya. Besoknya, polisi mendapatkan laporan kalau ada darah menggenang di sebuah gudang terbengkalai, namun tidak ada jasadnya. Menurut tim forensik, ada lebih dari 2 liter darah manusia di sana. Kepala polisi meminta agar tim mencari jasadnya terlebih dahulu. Mendengar kasus ini, Tae-soo langsung memohon kepada kepala polisi agar melibatkan Tae-soo di dalam kasus ini. Tae-soo lalu berjanji akan pergi ke markas pusat setelah kasus ini berhasil dipecahkan. Akhirnya, kepala polisi memberikan waktu 2 bulan kepada Tae-soo. Kemudian, seluruh tim polisi, tim forensik, dan tim profiler mendatangi TKP untuk mencari jasad dan bukti lainnya dari darah tersebut. Namun mereka sepertinya belum menemukan titik terang untuk kasus ini. Di samping itu, Tae-soo berusaha terus menghubungi Habin, tapi tidak dibalas sama sekali oleh putrinya itu. Tae-soo lalu mendatangi TKP sekali lagi dan bertemu dengan Hyo-jin. Tae-soo berpendapat kalau pelakunya datang ke gudang itu untuk mengurus jasad korban. Tapi pembunuhannya tidak dilakukan di gudang itu, karena tidak ada darah berceceran atau cipratan darah di tembok. Hyo-jin menambahkan, melihat jumlah darah yang hilang, pelaku berniat memutilasi korban dan mengubur jasadnya. Tapi tim polisi tidak menemukan jasad korban sama sekali di area itu. Pagi harinya, Tae-soo mendapatkan panggilan dari wali kelas Habin, yang melaporkan kalau Habin nggak ikut sesi belajar mandiri hari ini, dan menjelaskan kalau Habin kan nggak ikut karya wisata nih. Jadi seharusnya Habin ikut sesi belajar mandiri. Nah, kagetlah Tae-soo mendengar laporan ini kan, karena kemarin itu Tae-soo sendiri yang nganterin Habin ke sekolah untuk ikut karya wisata. Pada saat yang sama, Letnan Park melaporkan kalau ponsel yang diminta Tae-soo untuk dilacak kemarin itu adalah ponsel sekali pakai. Tae-soo kemudian meminta Letnan Park untuk melacak ponsel Habin. Setelah itu, Tae-soo mendatangi sebuah TKP karena ada mobil terbakar yang menabrak pohon.
Tapi di mobil itu nggak ada bukti apapun yang tertinggal, karena sudah habis terbakar. Saat itu, Taesu mendapatkan pesan dari rekan Pak yang memberikan lokasi terakhir ponsel Habin. Itu adalah di Gunung Dewa. Gunung Dewa adalah TKP Taesu sekarang berada. Paniklah Taesu kan jadinya. Taesu lalu bertanya kepada salah seorang polisi tentang golongan darah korban. Golongan darah korban adalah O. Setelah mendengar jawaban dari polisi, Taesu langsung bergegas menuju kantor forensik untuk mengecek apakah darah di gudang dengan darah Taesu itu identik apa kagak. Taesu takutnya kalau Habin adalah korban dari kasus ini. Sementara itu di TKP mobil terbakar, Hyojin dan Daehong menemukan selai serat berwarna merah. Tapi mereka belum tahu apakah itu benda milik korban atau milik pelaku. Sedangkan kita melihat Habin sedang menyeret kopernya dan berjalan di zebra cross di saat lampu lalu lintas berwarna merah dong. Sementara itu, Taesu akhirnya mendapatkan hasil dari pihak forensik yang menyatakan kalau darah di gudang tidak ada kaitannya dengan darah Taesu, yang berarti korbannya bukan Habin. Setelah mendengar itu, Taesu mendapatkan telepon yang melaporkan tentang kecelakaan Habin. Dengan sangat panik, Taesu langsung segera mendatangi rumah sakit, tempat Habin dirawat. Untung aja sepertinya Habin tidak terluka parah, sahabat nonton. Kita kembali melihat kilas balik saat istri Taesu mengajak Taesu bercerai. Itu karena Taesu mencurigai Habin melakukan sesuatu, yang kita masih belum tahu apa sesuatu itu nih, sahabat nonton. Kembali ke masa sekarang, Jungwon melaporkan ke atasannya tentang kebakaran mobil. Mobil itu ternyata mobil bodong. Bisa jadi, mobil itu adalah mobil pelaku. Dan karena pelaku tidak bisa membawa mobil itu, makanya pelaku membakar mobil tersebut. Jadi tim polisi sedang berusaha mencari penyewa mobil tersebut. Sementara itu, sesampainya Taesu dan Habin ke rumah, Taesu mendapati kalau Habin telah menelepon neneknya agar dapat membantu Habin, karena tangan Habin terluka akibat kecelakaan kemarin malam. Setelah itu, Taesu langsung pergi ke kantor polisi untuk rapat. Saat Jungwon menayangkan video dari CCTV, terekam kalau seorang wanita dari belakang yang mengenakan hoodie abu-abu. Wanita itu kemungkinan besar masih berusia remaja. Melihat rekaman itu, Taesu jadi teringat dengan Habin, karena sepertinya Habin memiliki hoodie yang sama dengan wanita di CCTV itu. Jungwon juga membagikan daftar nomor telepon yang masuk dan keluar dari menara telekomunikasi terdekat di hari kecelakaan. Saat melihat daftar itu, Taesu melihat nama Habin tertera di sana. Kemudian Taesu kembali ke forensik untuk melidiki serat merah yang kemarin ditemukan di TKP mobil terbakar. Tapi dokter forensik masih belum yakin dari mana asal serat tersebut. Taesu merasa kalau Habin terlibat dalam kasus ini dan berniat menggeledah kamar Habin. Tapi Taesu tidak menemukan barang apapun milik Habin yang berwarna merah. Hanya saja ada satu laci terkunci yang tidak bisa dibuka oleh Taesu. Saat Habin pulang ke rumah, Taesu kemudian menyapanya dan tercengang karena gantungan kunci di tas Habin berwarna merah terang. Persis seperti serat merah yang ditemukan di TKP kemarin malam. Melihat itu, Taesu terdorong untuk menanyai Habin. Tapi saat Taesu berdiri di depan pintu kamar Habin, Taesu jadi ingat kejadian dulu. Saat Habin masih kecil, Taesu pernah menginterogasi Habin dengan sangat parah. Kayak menginterogasi narapidana gitu. Mungkin karena kejadian inilah istri Taesu meminta cerai. Setelah mengingat kejadian ini, Taesu mengurungkan niatnya untuk menanyai Habin. Kembali ke kantor polisi, tim kemudian mendapatkan rekaman CCTV yang lebih jelas tentang wajah wanita remaja yang memakai hoodie abu-abu, yang mereka curigai sebagai penyewa mobil yang terbakar. Saat melihat wajah wanita itu, Taesu jadi teringat kalau wanita itu adalah salah satu dari dua wanita yang mencuri ponsel kemarin itu, yang ditangkap oleh Habin. Langsunglah Taesu pergi ke kantor polisi kemarin dan meminta data wanita tersebut. Namanya adalah Song Mina. Song Mina pernah dilaporkan dengan tuduhan pencurian, penyerangan, dan penipuan. Taesu lalu pergi ke warnet dan berusaha mengontak Song Mina lewat aplikasi chatting. Ketika Taesu mengajaknya bertemu, Song Mina menawarkan tarif per jamnya, yang kemungkinan Song Mina selama ini menjual dirinya. Taesu kemudian mendatangi tempat janjian mereka, tapi tidak turun dari mobilnya. Saat itu, ada sebuah mobil putih yang menurunkan seorang wanita. Tapi wanita itu bukan Song Mina, melainkan temannya Song Mina yang bernama Park Ji-yeon. Park Ji-yeon ini juga ada di kantor polisi kemarin itu bersama dengan Song Mina. Karena Taesu tidak jadi menemui Park Ji-yeon, jadinya Park Ji-yeon pulang yang dibuntuti oleh Taesu. Saat Park Ji-yeon dan Yongmin tiba di rumah, Yongmin menyadari kalau dia telah dibuntuti dan mengajak Park Ji-yeon kabur dari sana dengan mobilnya. Sayangnya, Taesu nggak bisa mengejar Yongmin. Ketika Taesu pulang ke rumah, dia berusaha berbicara kepada Habin. Taesu menanyakan tentang hubungan Habin dengan Song Mina dan kenapa Habin sengaja melompat ke depan mobil. Habin menjelaskan kalau dirinya nggak terima ibunya bunuh diri dan meninggalkan Habin sendirian. Habin juga nggak mau ikut karya wisata karena dirinya nggak bisa bersenang-senang. Habin kemudian menambahkan kalau tinggal bersama dengan ayahnya tambah membuat Habin menjadi menderita. Habin mengklaim kalau dirinya nggak pernah bertemu dengan Song Mina selain di kantor polisi kemarin itu. Keesokan harinya, Hyojin melaporkan kalau penyewa mobil yang terbakar adalah Song Mina. Dan kemarin malam, Song Mina tertangkap CCTV telah mengambil uang di dekat motel.
Sedangkan di tempat lain, Yongmin berhasil ditangkap dan diwawancari oleh Jungwon. Jungwon menanyakan keberadaan Song Mina kepadanya, tetapi Yongmin tidak kooperatif. Tae-soo menyarankan agar tim menemukan Song Mina terlebih dahulu, agar Yongmin mau bicara. Malam harinya, Dae-hong menyelidiki akun pribadi Song Mina, dan mendapati kalau Song Mina sering menggunakan obat diabetes untuk menjaga berat badannya tetap terlihat langsing. Nama obat itu adalah liraglutid. Mendengar itu, Tae-soo jadi teringat kalau darah di gudang terbengkalai mengandung 0,01 mg liraglutid, yang kemungkinan nih Song Mina adalah korbannya. Pada saat yang sama, tim polisi membawa Park Ji-yeon ke kantor polisi. Ternyata yang menarik uang kemarin itu bukan Song Mina, tapi Park Ji-yeon. Tae-soo lalu berbicara dengan Ji-yeon. Keduanya saling mengenali, karena sebelumnya ada kasus di kantor polisi kan, tentang pencurian ponsel itu. Tae-soo lalu menanyakan keberadaan Song Mina. Ji-yeon kemudian berkata kalau dirinya terakhir kali melihat Song Mina saat Song Mina berkata kalau dia mau menemui putrimu. Ji-yeon lalu mengancam Tae-soo agar Tae-soo membebaskannya. Karena kalau enggak, Ji-yeon akan menceritakan ke polisi tentang Song Mina yang menemui Habin. Kita kemudian melihat kilas balik ketika Habin masih kecil. Saat itu, seluruh tim polisi, Tae-soo dan istrinya mencari Habin dan Hajun dengan panik di hutan. Jadi ternyata, Habin tuh memiliki seorang adik laki-laki yang bernama Hajun. Akhirnya, tim polisi menemukan Habin dengan berlumuran darah. Sedangkan Hajun terjatuh tewas dari tebing. Kembali ke saat ini, Jungwon melaporkan kepada atasannya kalau melalui tes DNA telah dipastikan Song Mina adalah korban. Dan saat ini, anak-anak yang tinggal bersama dengan Yongmin adalah tersangka utamanya. Malam itu, tim polisi pun membebaskan Yongmin. Tapi secara diam-diam ada tim yang membuntuti Yongmin. Kemudian disusul oleh pembebasan Ji-yeon. Mereka berdua dibebaskan karena tidak ada bukti yang cukup kuat untuk menahan mereka. Namun tiba-tiba, Habin mendatangi kantor Tae-soo dan melihat meja kerja Tae-soo. Dan di sana, Habin menemukan berkas laporan kasus tentang pembunuhan dan mobil yang terbakar. Adegan lalu beralih ke Tae-soo yang diam-diam menanyai Ji-yeon tentang kejadian kasus pencurian ponsel. Ji-yeon mengklaim kalau Habin mencuri ponsel Mina. Ketika Ji-yeon menelepon ponsel Mina, Habin yang menjawab dan berkata kalau dirinya menemukan ponsel Mina. Tae-soo jadi teringat ponsel yang ditemukannya di ransel Habin dan menanyakan apakah ponsel Mina berwarna biru muda. Ji-yeon kemudian membenarkan hal itu, lalu menambahkan, Habin tuh bilang akan mengembalikan ponsel Mina. Jadi Mina pergi untuk mengambilnya. Nah, itu adalah hari terakhir di mana Ji-yeon melihat Mina. Sedangkan di tempat lain, kita melihat Habin membakar gantungan kuncinya yang berwarna merah. Ini mungkin karena Habin membaca laporan kasus ayahnya. Kalau ada bukti serat merah yang ditemukan di TKP. Balik lagi ke masa lalu. Saat itu, keluarga Tae-soo pergi camping bersama. Di sana, Habin mengajak Hajun untuk bermain petak umpet dan menutup mata Hajun dengan kain. Setelah itu, seperti yang kita ketahui, Habin dan Hajun menghilang. Saat dicari, tim polisi menemukan Hajun terjatuh dari tebing. Tim polisi juga menemukan kain penutup mata yang Habin pakaikan ke Hajun sebelumnya. Hal ini tentu membuat Tae-soo berpikir, apakah Habin sengaja menutup mata Hajun hanya untuk membunuh Hajun? Nah, ini kita masih belum tahu kebenarannya nih sahabat nonton. Kembali ke saat ini, Tae-soo mendatangi Habin di kamarnya dan menanyakan apakah Habin membunuh Song Mina. Tapi alih-alih menjawab pertanyaan ayahnya, Habin malahan bertanya balik, apakah ayah pikir Hajun meninggal karena kecelakaan? Bagaimana dengan ibu? Apakah ayah juga berpikir kalau ibu meninggal karena bunuh diri? Wah, gila sih ini makin seru ya. Pada saat yang sama, bel rumah mereka berbunyi. Itu adalah Jungwon dan timnya yang mendatangi rumah Tae-soo. Tae-soo pun akhirnya membuka pintu rumahnya, lalu mengizinkan Jungwon dan rekannya untuk masuk. Jungwon dan rekannya tentu terkejut, karena mereka baru mengetahui kalau ternyata Habin adalah anak Tae-soo. Jungwon langsung bertanya kepada Habin tentang keberadaan Habin pada tanggal 11. Karena Jungwon memiliki informasi dari catatan telepon kalau Habin ada di sekitaran Gunung Dewa hari itu. Habin lalu menjawab kalau dirinya bahkan belum pernah ke Gunung Dewa. Habin lalu tanya balik, apakah hal ini ada hubungannya dengan Song Mina? Karena sekitar seminggu yang lalu, kami dibawa ke kantor polisi setelah berkelahi. Itu karena saya memergoki Mina mencuri ponsel. Ketika saya berkata hendak melaporkannya ke polisi, kami jadi bertengkar. Habin juga mengklaim kalau dirinya dan Mina nggak saling kenal. Dan itu adalah pertemuannya yang pertama. Jungwon lalu bertanya, jadi apa yang Habin lakukan pada tanggal 11 itu? Habin mengaku kalau dirinya bersama dengan pacarnya hari itu. Jungwon pun meminta nama dan kontak pacar Habin. Setelah para polisi pergi, Tae-soo berkata kepada Habin, kalau Habinlah yang mencuri ponsel biru muda yang kemarin itu Tae-soo temukan di tas Habin. Dan ponsel itu adalah milik Mina. Pada titik ini, nampaknya Tae-soo yakin bahwa Habin telah membunuh Mina. Dan kita melihat juga nih sahabat nonton, kalau ternyata sebelumnya Tae-soo telah menukar gantungan kunci merah milik Habin dengan gantungan kunci merah yang serupa. Tae-soo kini memiliki gantungan kunci asli milik Habin. Keesokan harinya, para detektif pergi menemui Lee Soo-yeon yang diduga sebagai pacar Habin dan mengkonfirmasi alibinya. Sekali lagi, semuanya tampak terlalu sempurna. Beberapa saat kemudian,
Taesu juga menginterogasi Suyeon, dan dia terkejut ketika mengetahui bahwa mereka berdua menghabiskan sepanjang hari pada tanggal 11 di sebuah kamar kayak motel gitu, tanpa pernah keluar sekalipun. Taesu juga tanya apakah Suyeon mengenal Mina, tapi Suyeon mengatakan kalau dia tidak mengenal Mina. Taesu mencoba untuk melihat apakah Suyeon berbohong, tetapi tampaknya Taesu mempercayai perkataan Suyeon. Suyeon kemudian memberitahu Taesu kalau Habin adalah orang yang baik, tapi Taesu saja yang tidak mengetahuinya. Taesu kemudian pergi menemui wali kelas Habin, dan mengetahui bahwa Suyeon membuatkan gantungan kunci berwarna hijau untuk wali kelasnya. Sepertinya Suyeon jugalah yang membuat gantungan kunci merah hati untuk Habin. Wali kelasnya juga mengatakan kalau Habin adalah murid yang hebat, dan saat Habin mendapatkan hadiah uang karena menang kompetisi tahun lalu, Habin memberikan uang itu kepada Suyeon. Setelah itu, kita melihat Habin menemui Suyeon. Habin menanyakan tentang para detektif dan ayah Habin, yang menginterogasi Suyeon. Suyeon berkata kalau dirinya bisa menjawab semua pertanyaan dengan baik. Suyeon berkata kalau dirinya tidak mencurigai Habin, karena pasti ada alasan dari semua ini. Suyeon menambahkan, jika ayahku adalah profiler, aku juga pasti akan sangat tertekan. Mendengar itu, Habin menjawab, enggak juga, kita jadi makin pintar berbohong. Nah loh. Di tempat lain, saat Yongsu dan Jungwon sedang mengintai di depan rumah sewa Yongmin, Yongmin ini adalah pria yang kemarin itu ditangkap oleh polisi ya, sahabat nonton. Yongsu bertanya, kenapa Jungwon tidak memberitahu kepala polisi bahwa Habin adalah putri Taesu? Padahal Yongsu tahu kalau Jungwon sama sekali tidak menyukai Taesu. Jungwon kemudian menjawab, kalau Taesu tidak akan main-main soal kasus, dan mereka masih membutuhkan Taesu. Jungwon dan Yongsu kemudian melihat seorang wanita memasuki rumah tersebut. Wanita itu adalah pemilik rumah yang disewa oleh Yongmin. Di kantor polisi, Yojin menegur Daehong karena telah membohongi Yojin dengan tidak memberitahu kalau Habin adalah anak dari Taesu. Yojin juga berkata, seharusnya Taesu nggak boleh terlibat dengan kasus ini, karena melibatkan Habin yang adalah putri Taesu. Tapi Daehong mengklaim kalau alibi Habin telah dipastikan. Sementara itu, Taesu menyimpan gantungan kunci Habin di mobilnya dengan aman. Taesu berharap Habin tidak menyadari bahwa gantungan kunci itu ada pada ayahnya. Ketika sampai di rumah, Taesu mengatakan kalau kali ini dia akan percaya kepada Habin. Mendengar itu, Habin menyarankan agar Taesu kembali ke markas pusat, dan Habin akan pergi mengikuti Taesu, karena Habin merasa sulit untuk tinggal di rumah di tempat ibunya telah meninggal. Keesokan harinya di kantor polisi, Jungwon beserta timnya berhasil menangkap 7 anak-anak, yang juga diduga tinggal bersama dengan Yongmin. Anak-anak ini tuh satu geng sama Mina dan Jion. Mereka tuh geng anak-anak yang kabur dari rumah gitu. Setelah Taesu, Yojin, dan Daehong menginterogasi anak-anak itu, para profiler kita menyadari bahwa ada terlalu banyak kesamaan dalam pernyataan anak-anak itu. Seperti mereka sengaja menyamakan cerita, yang berarti ada sesuatu yang aneh. Ketiga profiler kita berusaha untuk mencari titik lemah dari para anak-anak tersebut. Daehong lalu menemukan ada satu gadis dari antara ketujuh anak itu yang bernama Eunjin yang memiliki gangguan kecemasan. Taesu lalu meminta Daehong untuk kembali menginterogasi Eunjin. Eunjin lalu mengatakan kalau Yongmin menyuruh para anak-anak itu untuk nggak pulang dulu ke rumah basecamp mereka saat ini. Di sisi lain, Habin hendak mengambil sesuatu dari loker kereta bawah tanah. Dan akhirnya, setelah beberapa kali salah memasukkan kode sandi, Habin berhasil juga membuka loker tersebut. Di dalam loker itu ada sebuah tas berwarna hitam. Habin pun segera pergi membawa tas tersebut. Kembali ke ruang interogasi, Eunjin mengatakan kalau hubungan Yongmin dan Mina tuh sebenarnya baik-baik aja. Tapi saat Yongmin tahu kalau Mina mau keluar dari geng, Yongmin jadi mengamuk dan mengancam akan membunuh Mina. Daehong kemudian melanjutkan pertanyaan, apakah benar tanggal 11 Yongmin ada bersama-sama dengan kalian? Eunjin menjawab, kalau pada tanggal itu Yongmin tidak pulang ke rumah. Hal ini tentu membuat para polisi tambah mencurigai Yongmin. Ketika polisi mencoba untuk menangkap Yongmin, Yongmin bersembunyi di rumah Sung-hee. Sung-hee ini adalah pemilik rumah di mana Yongmin dan geng anak-anak kabur itu tinggal. Sung-hee kemudian berkata, bukankah lebih baik mengaku aja kepada polisi, biar keadaan gak makin buruk? Tapi Yongmin malah menjadi marah kepada Sung-hee dan hampir mencekiknya sampai mati, sampai anak Sung-hee mengetuk pintu. Wah, gila dah si Yongmin ini deh. Kemudian di kantor polisi, Taesu mengingat bagaimana Yojin memperingatkan Taesu tentang apakah boleh Taesu ikut menangani kasus ini. Maka karena itu, Taesu memberikan semua berkas kasus Mina kepada Daehong dan Yojin, sebagai bentuk serah terima sebelum Taesu kembali ke markas pusat. Taesu sepertinya ingin mundur dari kasus ini, agar tidak membuat kasus ini semakin kacau. Tapi setelah itu, Taesu malahan mendapatkan telepon dari pria yang telah memarkirkan mobilnya di depan pintu kamar hotel, yang waktu itu Habin dan Suyeon nginep bersama. Taesu mendapatkan rekaman kamera dashboard, di mana Habin sempat keluar dari kamar motel itu sendirian. Hal ini tentu membuat Taesu semakin mencurigai Habin lagi. Teman nonton kamu masih bingung sih, kenapa Taesu begitu sulit untuk percaya sama Habin? Taesu kemudian pergi mengonfrontasi Suyeon, karena Suyeon telah bersaksi sebelumnya
kalau Habin dan dirinya tidak keluar sekalipun pada malam itu dari motel. Suyeon lalu berkata kalau dia baru pindah ke sekolah Habin tahun ini. Nah loh, Tae-soo lalu pergi menemui wali kelas Habin dan menjadi jelas kalau Suyeon yang wali kelas itu maksud adalah seorang perempuan, sembari menunjukkan foto Habin dan Suyeon. Wali kelas itu juga mengatakan kalau dia mengajar di kelas yang berbeda tahun ini. Jadi itulah sebabnya wali kelas tidak tahu tentang anak baru si Suyeon laki-laki. Wali kelas juga menambahkan kalau Suyeon perempuan sudah berhenti dari sekolah dan ponselnya tidak aktif. Bahkan saat wali kelas ini mengunjungi rumah Suyeon, Suyeon kabur dari rumah. Setelah itu, Tae-soo mendatangi rumah Suyeon perempuan untuk menanyakan keberadaan si Suyeon. Tapi ayahnya yang mabuk seperti tidak memperdulikan putrinya itu. Tae-soo lalu memperlihatkan foto Habin kepada ayah Suyeon. Melihat foto itu, ayah Suyeon kemudian berkata, setiap si Habin ingin menelepon Suyeon, Suyeon pasti keluar kapanpun itu. Entah apa yang mereka lakukan di luar sana ya. Saat kembali ke rumahnya, Tae-soo melihat Habin menggunakan gantungan tas yang baru. Itu adalah pemberian Suyeon laki-laki. Habin lalu bertanya, jadi apakah kita bisa pindah dari sini? Tae-soo kemudian menjawab, kalau dia harus memecahkan kasus Mina terlebih dahulu, dan berjanji akan menangkap pelaku sebenarnya. Sedangkan di tempat lain, kita melihat Yongmin menghampiri dan menghajar Jiyeon. Yongmin mencari tas berisi uang tunai yang telah dicuri Mina dari Yongmin. Tapi saat Yongmin ke loker kereta bawah tanah, Yongmin tidak dapat membuka loker tersebut, yang membuatnya mengamuk. Keesokan harinya, Habin memancing Yongmin dengan mengirimkan foto tas yang kemarin itu Habin ambil. Ternyata tas itu berisi uang yang Yongmin cari selama ini. Setelah itu, Habin meminta Tae-soo untuk mengantar Habin ke perpustakaan. Setelah Habin sampai di perpustakaan, Tae-soo pun pergi. Saat itu, Habin keluar lagi dong dari perpustakaan dan bergegas ke suatu tempat. Sedangkan Yojin berhasil menemukan Yongmin di stasiun kereta dan menelepon bantuan. Saat hendak mengejar Yongmin, Yojin tidak sengaja menabrak Habin. Tapi sepertinya Yojin tidak menyadari kalau itu adalah Habin putri dari Tae-soo. Sementara itu, Tae-soo menemui dokter forensik dan menyuruhnya memeriksa apakah serat merah yang kemarin ditemukan di TKP sama dengan serat merah pada gantungan kunci merah milik Habin. Kembali ke kereta bawah tanah, akhirnya para polisi berhasil menangkap Yongmin nih sahabat nonton. Saat Yongmin siap untuk diinterogasi, Tae-soo malah dituduh telah menerima suap dan harus diselidiki. Langsunglah mobil Tae-soo diperiksa dan ditemukanlah sebuah amplop berisi uang. Saat Tae-soo diinterogasi, Tae-soo tentu menyangkal semua ini, karena sepertinya Tae-soo telah dijebak. Penyidik pun akan memberikan skor kepada Tae-soo, sampai masalah suap ini selesai. Penyidik juga meminta agar Tae-soo mundur dari penyelidikan kasus Mina. Dan karena itulah Tae-soo jadi menyadari, apa jangan-jangan Habin yang menaruh uang itu di mobilnya. Setelah Tae-soo selesai diinterogasi, dia mengetahui kalau Yongmin lagi-lagi dibebaskan, karena tidak adanya bukti. Dan sepertinya Yojin dan Daehong tidak berhasil menanyainya. Tae-soo lalu ke forensik dan mengetahui kalau serat merah dan gantungan kunci itu adalah satu benda yang sama. Tapi yang penting adalah ditemukan DNA kerangka di gantungan kunci tersebut. Kerangka yang dimaksud adalah kerangka yang pertama kali ditemukan Tae-soo di gunung. Jungwon jadi berpikir kalau ini mungkin aja kasus pembunuhan berantai, karena korbannya nggak cuma Mina. Jungwon lalu bertanya, dari mana Tae-soo mendapatkan gantungan kunci merah tersebut? Selanjutnya kita melihat kilas balik, di mana Mina berada di hutan. Dia melihat pita merah yang terikat pada pohon, dan mengambil sebuah koper coklat di bawah pita merah, lalu membawa koper itu kepada Yongmin. Isi koper itu ternyata adalah uang. Yongmin juga memberikan komisi kepada Mina, karena telah membawakan koper tersebut kepada Yongmin. Karena penasaran, Mina bertanya, siapa kira-kira yang menaruh uang tersebut? Tapi Yongmin tidak memberitahu Mina tentunya. Musim demi musim pun berlalu. Mina selalu melakukan hal yang sama. Ke hutan, melihat pita merah dan menemukan koper, dan kemudian memberikannya kepada Yongmin. Lalu Mina dibayar deh. Pada suatu hari, Mina ke hutan seperti biasa. Melihat pita merah terikat, tapi ternyata tidak ada kopernya sama sekali. Mina tentu kebingungan, dan langsung melaporkannya kepada Yongmin. Mendengar itu, Yongmin gak percaya. Yongmin langsung menuduh Mina mencuri koper berisi uang miliknya, dan memperlakukan Mina dengan kasar. Meskipun Mina berusaha membela diri, tapi Yongmin terus menghajar Mina habis-habisan. Suatu malam, Mina kabur dari rumah, sembari membawa tas hitam yang berisi uang. Saat Mina berada di kereta, Habin juga ternyata ada di kereta yang sama dengan Mina. Bahkan ketika Mina menyimpan tas hitam tersebut ke loker kereta bawah tanah, Habin ternyata membuntuti dan memperhatikan Mina. Mungkin karena itulah Habin bisa menebak kode sandi Mina dan mengambil tas hitam tersebut. Kita lalu beralih ke saat Habin memergoki Mina dan Jiyeon mencuri ponsel seseorang di kereta. Setelah ketiganya keluar dari kereta, tiba-tiba Habin menarik Mina dan Jiyeon.
dan mengajak mereka untuk kabur bersama. Sampailah mereka bertiga di sebuah motel. Di sana Habin mengaku kalau dirinya juga mau bergabung dengan geng Mina dan meminta nomor telepon Mina. Tapi Mina tidak memberikan nomornya kepada Habin. Karena tidak diberikan, Habin malah mengancam akan melaporkan Mina dan Jion ke polisi karena mereka telah mencuri ponsel di dalam kereta tadi. Mina jadi marah dan akhirnya mereka berdua terlibat pertengkaran. Habin lalu sengaja menendang ponsel Mina ke bawah ranjang tempat tidur kamar motel tersebut. Sepertinya Habin menginginkan ponsel Mina. Karena inilah Mina ditahan di kantor polisi dan Habin kembali lagi ke motel tadi untuk mengambil ponsel Mina, lalu memasang pelacak di ponsel Mina. Kemudian setelah Mina bebas dari kantor polisi, Habin mengajaknya untuk bertemu dengan berjanji akan mengembalikan ponsel Mina. Mereka pun janjian di hutan. Di dalam hati, Habin berkata, "Aku telah menantikan hari ini." Jadi Mina cepatlah datang. Wah, ini masa benar sih Habin yang telah membunuh Mina? Kita lalu kembali ke pertanyaan Jungwon kepada Taesu. "Taesu, dari mana kamu mendapatkan gantungan kunci merah ini?" Namun Taesu tidak menjawab dan malah meminta Jungwon mencari Suyeon perempuan. Kita lalu melihat Yongmin yang sudah bebas dan berkumpul bersama gengnya yang penuh dengan anak-anak yang kabur dari rumah. Di sana, Yongmin bertanya kepada mereka, "Siapa di antara kalian yang melaporkan kalau aku nggak ada di rumah pada tanggal 11 kemarin itu ke polisi?" Namun tidak ada satupun dari mereka yang mengaku. Unjin pun langsung ketakutan karena dia takut ketahuan kalau dirinya lah yang telah melapor kepada polisi. Taesu lalu tiba di rumahnya dan mendapatkan kabar kalau DNA kerangka yang ada di gantungan kunci merah adalah DNA-nya Suyeon perempuan. Jadi Suyeon perempuan sudah meninggal nih sahabat nonton. Karena mendengar kabar ini, Taesu langsung memberitahu Habin kalau Taesu sudah menyerahkan gantungan kunci merah yang dulu Habin miliki sebagai barang bukti ke polisi. Bahkan sudah dipastikan kalau Habin ada di Gunung Dewa pada tanggal 11. Taesu memberitahu Habin agar bekerja sama dengan polisi, karena itulah satu-satunya cara untuk mengurangi hukuman Habin. Nggak sampai di sana, Taesu bahkan menyuruh Habin untuk menyerahkan diri terlebih dahulu, sebelum penyelidikan dimulai. Habin lalu berkata kalau dia mau ganti baju dulu, dan meminta ayahnya untuk menunggu di mobil. Tapi tiba-tiba, sebuah mobil polisi menghampiri rumah Taesu. Ternyata, Habin telah menelepon polisi dan melaporkan Taesu telah melakukan KDRT kepada Habin. Karena Taesu selalu mencurigai Habin. Dengan cara Habin yang seperti ini, Habin jadi dibawa oleh para polisi tersebut dan tidak perlu pergi untuk menyerahkan diri, seperti yang Taesu inginkan sebelumnya. Para polisi bahkan menjauhkan Taesu dari Habin dan tidak membiarkan Taesu mendekati Habin. Di dalam mobil polisi, Habin menelepon Taesu dan mengatakan kalau dirinya nggak akan mau menyerahkan diri kepada polisi. Dan jika ayahnya sangat ingin memenjarakan Habin, Habin minta surat penangkapan terlebih dahulu. Pada saat yang sama, Jungwon mendatangi Yongmin dan menanyakan apakah Yongmin kenal sama Suyeon. Karena sepertinya Suyeon tuh anggota geng Yongmin juga. Tapi seperti biasa, Yongmin mengatakan kalau dia nggak kenal tuh siapa Suyeon. Jungwon lalu kembali mengangkut Yongmin dan seluruh anak-anak yang tinggal bersamanya untuk diinterogasi lagi di kantor polisi. Sementara itu, Taesu bertanya kepada Sunghee, apakah Sunghee mengenal Suyeon? Sunghee menjawab kalau dia nggak tahu. Taesu kembali bertanya, apa hubungan Sunghee dan Yongmin? Sunghee menjawab kalau Yongmin hanyalah penyewa rumahnya. Di kantor polisi, kasus penyuapan terhadap Taesu telah ditutup karena tidak sesuai dengan laporannya. Tapi kepala polisi juga nggak tahu siapa yang melaporkan Taesu kepada penyidik. Akhirnya, Taesu jadi bisa ikut serta lagi dalam kasus Mina dan mendapatkan kesempatan untuk menginterogasi Yongmin. Kemudian dengan menggunakan keterampilan profiling ajaibnya, Taesu berhasil memanipulasi Yongmin agar mengaku bahwa dialah yang membunuh Suyeon. Taesu berkata kalau Yongmin adalah orang yang kasar seperti binatang. Itulah sebabnya ditemukan memar di tubuh Suyeon. Yongmin lalu menjawab, bagaimana mungkin ada memar di tubuh Suyeon? Padahal udah dikubur setahun yang lalu. Mendengar itu, Taesu kembali bertanya, dari mana kamu tahu kalau mayat Suyeon itu dikubur? Saya nggak pernah bilang kalau mayat Suyeon itu dikubur loh. Jadi benar kan kamu yang membunuh Suyeon? Wah, mantap kali Taesu ya. Namun setelah interogasinya dengan Taesu, Yongmin benar-benar menutup mulutnya dan tidak mau berbicara apapun. Kepala polisi lalu menegaskan kalau tim harus segera mencari bukti atas perbuatan Yongmin dan menyuruh tim untuk kembali melepaskan Yongmin karena nggak ada bukti dan menyuruhnya untuk terus mengintai Yongmin. Saat tiba di rumah, Yongmin berbicara dengan Sunghee dan meyakini kalau Habinlah yang membunuh Mina. Tapi Yongmin nggak bisa mengatakan hal ini kepada polisi sekarang karena uang Yongmin ada pada Habin. Sementara itu, Jungwon dan rekannya bertemu dengan wali kelas Habin yang dulu, yang bernama Juntae. Juntae memberitahu mereka
seperti apa Suyon, dan mengatakan kalau Suyon gak ada teman dekat dong di sekolah. Lah, gimana ini guru deh ya? Pada saat yang sama, ada penggeledahan di rumah Suyon, dan tim menemukan sebuah foto Suyon bersama dengan seorang gadis. Tapi wajah gadis itu digores-gores sehingga wajahnya tidak terlihat, dan sepertinya itu foto Suyon bersama dengan Habin. Sedangkan di tempat lain, Habin menghubungi Yomin untuk mengajaknya bertemu. Yomin mengatakan tidak bisa, karena polisi sedang mengawasi dirinya. Habin lalu berkata kalau dia bisa membuat Yomin keluar dari sana tanpa diawasi. Ternyata Habin memanggil ambulans, karena Yomin berpura-pura bunuh diri dong. Aduh, ampun deh Habin ini akalnya ya. Ketika Tae-soo hendak menghampiri Yomin di rumah sakit, Yomin ternyata sudah kabur dong dari rumah sakit tersebut. Para detektif pun langsung bergegas mencari Yomin. Kemudian di tempat lain, kita melihat Sung-hee bertemu dengan Jun-tae dong. Astaga, ini drama beneran buat pusing ya. Mereka saling mengkhawatirkan satu sama lain, dan kemudian berpelukan. Sepertinya ada sesuatu yang menghubungkan mereka. Mungkinkah keduanya adalah sepasang kekasih? Sementara itu, Tae-soo mendapatkan informasi kalau nomor yang paling banyak ditelepon Habin tahun lalu adalah nomornya Yoon Jin-soo. Yoon Jin-soo adalah istri Tae-soo yang sudah meninggal. Hal ini tentu membuat Tae-soo bingung. Saat Tae-soo mencoba menelepon nomor istrinya, tiba-tiba sebuah ponsel bergetar di dalam laci terkunci di kamar Habin. Di sisi lain, Yongmin akhirnya bertemu dengan Habin. Yongmin bertanya, "Kamu putri bibi itu kan? Apa kamu membalas dendam kepada kami karena kami memeras ibumu? Karena itu jugalah kamu membunuh Mina. Aduh, kamu kasihan banget ya. Kamu jadi pembunuh yang nggak tahu apa-apa." Habin lalu bertanya, kenapa Yongmin mengancam ibu Habin? Yongmin lalu mengeluarkan ponselnya dan menunjukkan kepada Habin sebuah video. Kembali ke Tae-soo. Tae-soo akhirnya membuka laci terkunci di kamar Habin dengan paksa dan menemukan sebuah ponsel. Di wallpaper ponsel itu ada sebuah foto. Foto tersebut sama dengan foto yang ditemukan tim di rumah Suyon. Dan benar ya, Suyon ternyata berfoto bersama dengan Habin. Habin terkejut melihat video tersebut, karena ternyata itu adalah video bukti, di mana Yoon Jisoo mengubur Suyon. Tapi masih belum diketahui apakah Jisoo jugalah yang membunuh Suyon. Setelah melihat video ibunya sedang mengubur Suyon, Habin menjadi sangat terpukul. Yongmin kemudian menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Habin dan mengambil tas berisi uang miliknya. Namun, seseorang menggunakan helm datang untuk menyelamatkan Habin, sehingga Yongmin pun segera pergi dari sana bersama uang tersebut. Sementara itu, Tae-soo pergi ke jasa perbaikan ponsel untuk melihat isi ponsel yang telah ditemukannya di laci Habin. Kemudian, Habin pulang ke rumah dan melihat laci di kamarnya sudah dibobol. Karena itu, Habin langsung mengirimkan video tentang ibunya yang mengubur Suyon kepada Tae-soo. Habin lalu menelepon Tae-soo dan bertanya apa penyebab kematian Suyon. Namun Tae-soo dan timnya pun masih belum mengetahuinya. Tae-soo pun jadi terpukul setelah melihat video istrinya itu. Keesokan harinya, Tae-soo kembali mendatangi jasa perbaikan ponsel dan mengetahui kalau ponsel yang Tae-soo bawa itu punya aplikasi pelacak GPS. Dan yang mendownload aplikasi itu adalah Jisoo, yang adalah ibu Habin. Aplikasi tersebut juga ternyata terhubung dengan ponsel Habin. Jadi dengan aplikasi itu, Tae-soo mencoba mencari Habin dan sampailah Tae-soo ke sebuah gedung. Sementara Tae-soo mencari Habin di dalam gedung tersebut, Habin sudah keluar dari gedung dan kemudian melihat mobil Tae-soo. Habin menyadari kalau ayahnya sedang mencari dirinya. Jadi Habin mematikan ponselnya dan segera pergi dari tempat itu menggunakan taksi. Namun, seseorang yang menggunakan helm mengikuti Habin dari belakang. Sepertinya orang berhelm ini adalah orang yang sama yang menolong Habin kemarin. Sedangkan Tae-soo terus mencari Habin di dalam gedung. Dan sampailah Tae-soo di salah satu klinik psikiater gitu. Awalnya Tae-soo menanyakan apakah Habin tadi ke sana. Dan benar, Habin ke sana untuk melihat catatan rekam medis ibunya. Jadi sebelum Jisoo meninggal, Jisoo sempat berkonsultasi ke klinik itu. Psikiater pun memberikan Tae-soo beberapa rekaman konsultasi antara Jisoo dengan si psikiater. Sesampainya Tae-soo di rumah, Tae-soo mulai mendownload rekaman pemberian psikiater. Di sana, Jisoo bercerita kalau dia senang, kalau akhirnya Habin memiliki seorang teman, dan temannya itu yang bernama Suyon. Saat Habin ulang tahun, Jisoo memasak banyak makanan, dan Suyon pun datang ke rumah. Ketika itulah Suyon memberikan gantungan merah hati untuk Habin sebagai hadiah ulang tahun. Dan Jisoo juga memberikan Suyon ponsel karena itu adalah permintaan dari Habin. Sejak itu, kelakuan Habin jadi berubah. Jisoo mulai kesulitan menghubungi Habin, dan Habin juga jadi sering bolos les. Karena khawatir dengan tingkah putrinya, Jisoo jadi membuntuti Habin. Saat sedang membuntuti Habin, Jisoo melihat Habin memberikan uang ke beberapa anak di jalan, agar mereka memberikan Habin sebuah informasi, yang kita belum tahu apa itu. Jisoo tentu menjadi tambah khawatir, lalu pergi menemui Suyon.
dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi kepada Habin. Suyon berkata, kalau Habin tuh lagi nyariin Suyon. Habin mencari Suyon karena Suyon bolos sekolah dan nggak menjawab telepon dari Habin. Jisoo jadi bingung. Loh, kenapa Suyon nggak jawab telepon dari Habin? Suyon lalu menjawab, kenapa Tante nggak kasih tahu ke saya? Kalau Habin itu berbeda dengan anak-anak yang lain. Tante pasti tahu kan maksud dari saya? Saya tuh takut Tante sama Habin. Tolong saya, Tante. Nah loh, makin jelimet dah ini. Ada apa ya? Malam harinya, Jisoo memperingatkan Habin untuk berhenti mencari Suyon. Karena Habin nggak bisa berteman dengan orang yang nggak mau berteman dengan Habin. Tapi Habin menolak mentah-mentah gagasan ibunya itu. Suatu hari, Jisoo kembali mendatangi psikiaternya dan menceritakan kalau Habin sepertinya habis membunuh seekor anjing. Jisoo tidak tahu apa yang terjadi. Jisoo hanya menemukan anjing itu sudah mati. Jisoo juga nggak menanyakan apapun kepada Habin. Jisoo hanya mengubur anjing itu aja dan merasa sangat bersalah. Anjing yang dimaksud Jisoo sepertinya adalah Suyon nih, sahabat nonton. Setelah mendengar rekaman itu, Taesoo kembali merasa terhantam berkali-kali lipat dari sebelumnya. Taesoo lalu pergi ke kantor polisi dan mengadakan rapat dengan Yeojin dan Daehong. Mereka melaporkan kepada Taesoo kalau kemarin itu tim menemukan 3 jejak kaki di gunung. Jejak kaki pertama adalah milik Yeongmin, dan tim mengira jejak kaki kedua adalah jejak kaki milik Juntae. Lalu jejak kaki ketiga masih belum mereka ketahui. Dari melihat CCTV apartemen Juntae, Taesoo memperhatikan pakaian Juntae yang berbeda dari biasanya, dan kemudian meminta tim untuk menemukan Juntae di area pemancingan sekitar. Sementara itu, Sunghee menemui Juntae di sebuah tempat pemancingan. Di sana, Juntae berbicara seolah-olah dia merasa bersalah akan sesuatu. Tapi Sunghee berusaha untuk menguatkan dan menghibur Juntae. Sementara itu, seseorang dari jauh memotret kedekatan mereka berdua, dan kemudian mengirimkannya kepada Yeongmin. Yeongmin yang melihat foto Juntae dan Sunghee menjadi murka, dan kemudian pergi mendatangi Juntae. Yeongmin pun memukuli Juntae. Tapi untung aja, polisi datang tepat pada waktunya dan menyelamatkan Juntae. Tapi Yeongmin berhasil kabur lagi. Di kantor polisi, Juntae diinterogasi dan akhirnya dibebaskan. Karena ternyata bukan Juntae lah orang yang bersama dengan Yeongmin kemarin itu di gunung. Tapi sebelum Juntae pulang, Yeojin bertanya, kenapa kemarin itu Juntae nggak ngomong jujur kalau Habin dan Suyon berteman dekat? Juntae menjawab kalau dirinya nggak mau membebani Habin dengan investigasi ini. Kemudian kita melihat Taesoo kembali mendengarkan rekaman percakapan Jisoo. Kali itu, Jisoo bercerita kalau dirinya sadar Habin itu berbeda dari anak-anak lainnya. Jisoo nggak bisa bercerita ke Taesoo, karena Taesoo sudah mencurigai Habin dengan caranya sendiri. Jisoo juga yakin Habin nggak mungkin menyakiti adiknya. Karena Jisoo tidak ingin mencurigai Habin seperti Taesoo, makanya Jisoo menceraikan Taesoo. Setelah mendengarkan rekaman itu, Taesoo menelepon Habin, dan Habin pun pulang ke rumah. Taesoo kemudian bertanya, kenapa Jisoo dan Habin tidak pernah bercerita apapun kepada Taesoo? Habin menjawab, karena dirinya nggak percaya sama Taesoo. Habin lalu bertanya, kenapa Taesoo menemui Jisoo pada hari kematian Jisoo? Kilas balik memperlihatkan di mana Jisoo berkata kepada Taesoo, kalau dirinya sudah merasa nggak sanggup lagi dengan hidup ini. Lalu Taesoo menjawab, jika kamu sangat ingin mati, kenapa kamu nggak mati aja? Ada apa? Kamu nggak bisa melakukannya? Nah loh, apakah Habin mengetahui tentang hal ini ya? Habin terus bertanya, apa yang Taesoo katakan kepada ibu Habin di hari kematiannya? Tapi Taesoo mengklaim kalau nggak ada yang penting mengenai hal itu. Taesoo lalu berjanji kepada Habin, akan mencari tahu apa yang terjadi kepada ibu Habin. Taesoo meminta Habin untuk menunggunya. Keesokan harinya di kantor polisi, tim Jungwon masih kebingungan untuk menangkap Yeongmin. Taesoo yang mendengar hal itu berkata, kalau Yeongmin tuh nggak akan mengaku apapun kecuali mereka sudah menemukan bukti. Karena itulah, Jungwon dan timnya bergegas ke rumah Sunghee dan melakukan penggeledahan. Tim polisi juga mengumpulkan semua ponsel milik anak-anak yang kabur, yang tinggal di rumah itu. Tim kemudian menggeledah dan mengambil semua barang yang bisa dijadikan bukti untuk memberatkan Yeongmin. Di sana, tim profiler menemukan sebuah kunci di tempat tersembunyi. Taesoo lalu membuka sebuah ruangan menggunakan kunci tersebut. Di ruangan itu banyak bercak darah yang menandakan Yeongmin pernah mengurung anak-anak itu di sana. Sementara itu, Habin yang sedang berada di taksi kembali diikuti oleh seorang pengendara motor. Habin segera melaporkan ke polisi, yang pada akhirnya dapat menangkap pengemudi motor itu. Pria itu pun akhirnya membuka helmnya. Namun kita masih belum tahu siapa pria itu. Ketika para polisi pergi, Habin bertanya siapa pria itu sebenarnya. Pria itu mengatakan kalau dia sedang mencari pembunuh putrinya. Pria itu mengaku kalau dirinya adalah Ayah Mina. Ayah Mina bertanya kenapa Habin mengejar Yeongmin. Dan kenapa Taesoo selalu membebaskan Yeongmin. Mendengar hal ini, Habin tentu terkejut. Setelah itu, Ayah Mina mendatangi Yeongmin
dan dengan mengancam bertanya, siapa yang membunuh Mina? Yongmin mengatakan kalau Habinlah yang telah membunuh Mina di gunung. Di kantor polisi, Dehong merapikan semua bukti yang tim polisi ambil dari rumah sewa Yongmin. Dan saat tim profiler berkumpul, Dehong mengatakan kalau dia sudah membaca buku harian Unjin. Karena kemarin itu Unjin melaporkan Yongmin kepada tim polisi. Yongmin jadinya menyiksa Unjin. Unjin juga kerap mendapatkan kekerasan fisik dari ayah tirinya. Tapi ibu kandung Unjin menutup mata akan hal itu. Setelah mendengar penjelasan Dehong, Tae-soo kemudian menginterogasi Unjin. Dengan cara mengancam Unjin, jika Unjin tidak mau buka mulut, maka Tae-soo akan mengirim Unjin kembali ke keluarganya. Tae-soo lalu menanyakan tentang hubungan Yongmin dengan Sung-hee. Unjin mengatakan kalau Yongmin dan Sung-hee itu nggak pacaran, karena Sung-hee sudah punya pacar. Lalu Yongmin marah ketika mengetahui hal itu. Tae-soo kemudian mengeluarkan foto wali kelas Habin yang bernama Juntae. Tae-soo tanya apakah Juntae adalah pacar Sung-hee. Unjin lalu membenarkan hal tersebut. Setelah selesai menginterogasi Unjin, Dehong menghampiri Tae-soo dengan marah. Karena Tae-soo telah memanipulasi Unjin dengan menggunakan kebenaran yang Dehong temukan di buku harian Unjin. Tapi Tae-soo tidak bergeming digituin sama Dehong. Malam itu, saat Sung-hee sedang dalam perjalanan menjemput putranya, Yongmin tiba-tiba muncul dari belakang dan menarik Sung-hee pergi dari sana. Yongmin membawa Sung-hee ke tempat persembunyiannya dan menanyakan siapa yang sebenarnya membunuh Suyeon. Karena ternyata bukan Ibu Habin yang telah membunuh Suyeon. Ibu Habin hanya mengubur Suyeon. Karena mengira Habinlah yang telah membunuh Suyeon. Tapi ternyata bukan Habin jugalah yang membunuh Suyeon. Yongmin menebak kalau Juntae lah pembunuh Suyeon. Tapi Sung-hee menjawab kalau dia nggak tahu apa-apa. Mendengar itu, Yongmin langsung naik darah dan menanyakan keberadaan Juntae. Sementara itu, Yojin mengajak seorang detektif dari wilayah lain untuk mengobrol. Detektif itu menceritakan kalau dirinya mengenal Dehong. Dulu kakak Dehong pernah diselidiki karena tuduhan pemerkosaan. Lalu kakak Dehong bundir. Karena tim polisi mengetahui Dehong memberikan alibi palsu untuk melindungi kakaknya, maka Dehong sempat ditekan habis-habisan sama tim polisi itu. Pada saat yang sama, Juntae datang ke gudang terbengkalai untuk menyelamatkan Sung-hee. Ketika itu, Yongmin muncul dan mengancam akan menceritakan kepada polisi kalau Juntae adalah seorang pembunuh. Tapi Juntae tidak bergeming, karena Yongmin tidak mempunyai bukti apapun. Mendengar itu, Yongmin segera menghajar Juntae habis-habisan. Tapi Sung-hee segera menghentikan Yongmin dan menyelamatkan Juntae. Sementara itu, Jung-hwan kembali menginterogasi salah satu anak yang kabur. Jung-hwan menanyakan apakah pada hari Mina meninggal, Juntae sempat bertemu dengan Mina. Anak itu pun membenarkan. Kemudian Tae-soo kembali ke rumahnya dan mengingat kejadian saat istrinya meninggal. Ketika itu, Tae-soo masuk ke dalam rumah dan mencium bau gas. Tae-soo langsung bergegas ke kamar Habin dan menemukan Habin tergeletak di kasur. Tae-soo pun menemukan istrinya duduk di lantai ruang tamu. Sedangkan selang gas di rumah mereka sudah digunting. Istri Tae-soo berkata, bagaimana jika benar Habinlah yang telah membunuh Ha-jun? Tae-soo berkata, loh kok sekarang kamu yang ngomong begini? Aku dulu itu kilaf aja. Istri Tae-soo lalu mengklaim kalau dirinya udah gak sanggup lagi. Tae-soo mendengar itu berkata, kalau gitu kamu mati aja, biar Habin aku yang urus. Tapi karena Tae-soo melihat istrinya seperti serius mau mati, Tae-soo ngomong lagi. Kamu pikir Habin akan baik-baik aja jika kamu mati? Habin akan sendirian. Kamu nggak masalah dengan itu. Karena bagi Habin, aku ini hanya orang asing. Setelah mendengar perkataan Tae-soo, istrinya kembali sadar dan meminta agar Tae-soo tidak menceritakan kejadian hari ini kepada Habin. Kembali ke saat ini, Tae-soo berhadapan dengan Habin. Habin menanyainya kenapa Tae-soo membebaskan Yongmin. Tae-soo dengan lemas menjawab kalau ibu Habin yang telah membunuh Suyeon. Maka karena itu, Tae-soo melepaskan Yongmin. Tae-soo juga menjelaskan kenapa dia merahasiakan kalau di malam hari kematian ibu Habin, Tae-soo sempat bertemu dengan ibu Habin. Itu karena Tae-soo akan mendapatkan promosi kerja. Kalau Tae-soo cerita dirinya sempat bertemu dengan ibu Habin, maka Tae-soo akan diinterogasi. Dan itu bisa menghalangi Tae-soo mendapatkan promosinya. Sepertinya ini adalah cara Tae-soo untuk menutupi kebenaran yang terjadi di malam itu. Setelah itu, Tae-soo mendapatkan telepon dari Yongmin yang mengajak Tae-soo untuk ketemuan. Tapi saat Yongmin hendak bersiap pergi menemui Tae-soo, Habin menyerang Yongmin dari belakang, hingga Yongmin jatuh pingsan. Sementara itu, Jung-hwan terus menginterogasi anak yang kabur, dan mendapatkan lokasi tempat persembunyian Yongmin. Ketika Yongmin sudah sadar, dia terikat di bangku. Di sana, Habin bertanya, sembari menusuk paha Yongmin, apakah ibunya benar-benar membunuh Suyeon? Karena disiksa, Yongmin mengatakan kalau ibu Habin tidak membunuh Suyeon. Habin kemudian bertanya lagi, terus kenapa ibunya yang mengubur Suyeon? Yongmin kemudian menjelaskan itu semua adalah karena Habin.
Ibu Habin mengira kalau Habinlah yang telah membunuh Suyon, makanya ibunya mengubur Suyon. Mendengar itu, Habin sangat terpukul, karena nggak nyangka kalau ibunya bahkan mencurigai Habin sebagai seorang pembunuh. Habin pun dengan marah meninggalkan tempat itu. Kemudian kita melihat Junte bertemu dengan pria yang mengaku sebagai ayah Mina. Junte memohon agar pria itu jangan melakukan apapun lagi. Kemudian kilas balik menunjukkan Juntelah yang menghabisi nyawa Mina dengan cara mencekiknya sampai tewas. Tapi pria itu berkata kalau Junte tidak bersalah. Dan tiba-tiba Junte memanggil pria itu dengan sebutan ayah. Buset, jadi pria tua ini tuh ayah Junte, bukan ayah Mina. Ayah Junte lalu berkata, "Tenang, ayah punya rencana." Buset dah, apa pula ini? Sementara itu, Taesu mendatangi tempat Yongmin. Pada saat yang sama, Jungwon dan timnya pun sampai juga di sana. Taesu terus mencari Yongmin, begitu juga para polisi. Taesu akhirnya menemukan sebuah ruangan, dan melihat Yongmin sudah meninggal bersimbah darah di lantai dong. Gak sampai di sana, Taesu melihat Habin juga ada di ruangan itu, dekat jasad Yongmin, sembari tangannya penuh dengan darah. Saat melihat Taesu berada di sana, Habin hendak pergi sambil berkata, "Kali ini aku tidak akan terjebak." Namun Taesu menghentikan Habin dan membawanya pergi dari sana. Jungwon dan timnya pun akhirnya menemukan mayat Yongmin, dan bergegas memanggil tim forensik. Ketika Taesu dan Habin sampai di rumah, Taesu meminta Habin untuk menjelaskan apa yang terjadi. Habin mengatakan kalau dirinya sempat pergi dari gudang tempat persembunyian Yongmin. Dan ketika Habin kembali lagi ke sana, Yongmin sudah tewas. Habin tahu gudang tempat persembunyian Yongmin karena Habin mengikuti Yongmin. Habin kembali ke tempat itu lagi karena Habin ingin tahu siapa pembunuh Suyon yang sebenarnya. Habin juga mengakui kalau dirinya sudah tahu kalau ibu Habin mengira Habinlah yang membunuh Suyon. Makanya ibunya mengubur Suyon. Lalu ibunya bundir karena merasa bersalah. Habin menegaskan kalau dirinya mengerti akan hal itu. Tapi ini semua tidak akan terjadi jika Suyon gak dibunuh. Taesu lalu bergegas ke TKP Yongmin, dan Daehong menunjukkan foto mayat Yongmin. Dari foto itu, Taesu mengklaim kalau sepertinya ada 2 orang pelaku. Karena luka tusuk di leher dan di paha Yongmin menunjukkan berasal dari 2 senjata yang berbeda. Taesu pun mulai mengitari TKP, lalu menemukan sebuah kalung. Namun Yojin melihat Taesu dan segera mengambil kalung itu dari tangan Taesu. Karena melihat kalung tersebut, Yojin mengklaim kalau kemungkinan besar salah satu dari pembunuh Yongmin adalah seorang wanita. Sementara itu, Habin menelepon tempat penampungan remaja Hansol. Habin berpura-pura menjadi polisi dan menanyakan nomor telepon ayah Mina. Tapi orang di sana mengatakan kalau kedua orang tua Mina tuh sudah meninggal. Akhirnya, Habin tahu nih kalau pria kemarin yang mengaku sebagai ayah Mina tuh palsu. Sedangkan di tempat lain, ayah Junte yang bernama Jung Duchol mengatakan kepada Junte kalau Habin telah membunuh Yongmin. Dan Duchol sendiri yang melihat kejadian itu. Duchol menambahkan kalau dirinya nggak suka Junte berhubungan dengan Sung-hee. Duchol khawatir kalau Sung-hee akan mengkhianati Junte. Tapi sampai akhir pun, Junte terus membela Sung-hee. Di kantor polisi, Jungwon mengira kalau kalung yang ditemukan di TKP adalah kalung milik Sung-hee dan meminta tim memanggil Sung-hee untuk interogasi. Taesu juga mendapatkan info baru kalau ternyata Junte dan Mina saling mengenal satu sama lain. Bahkan Junte sempat menemui Mina di hari kematian Mina. Setelah itu, Taesu menemui Junte. Taesu menginfokan kalau Yongmin sudah meninggal kemarin dan menanyakan kepada Junte, kenapa Junte menemui Mina pada tanggal 11 Mei, di hari kematian Mina. Junte tidak menjawab hal itu. Junte malah bercerita kalau kemarin dia memang ketemu sama Yongmin. Yongmin mengancam akan menyebarkan rumor buruk tentang Junte untuk menghancurkan karir Junte. Junte mengaku kalau dia sempat kesal dengan Yongmin. Tapi Junte mengaku kalau Yongmin baik-baik saja kok saat Junte pergi dari sana. Junte juga menambahkan, kemarin dirinya melihat Habin di tempat Yongmin. Mendengar itu, Taesu berkata, kalau gitu, katakan semua ini di kantor polisi. Jangan menghindari interogasi. Kembali ke kantor polisi, tim menemukan riwayat panggilan telepon Yongmin, di mana Yongmin paling sering menghubungi Sung-hee. Dan pada malam kematiannya, tercatat Yongmin sempat menelepon Taesu. Sedangkan di rumah Sung-hee, Duchol mendatangi Sung-hee, dan berating seolah-olah dia adalah ayah Mina. Duchol mendesak agar Sung-hee mengatakan apa yang terjadi kepada Mina. Sung-hee menjawab kalau pada tanggal 11 Mei itu, Sung-hee tidak ada di rumah karena dia dan putranya ke UGD. Saat itu, putranya mengalami demam. Kilas balik memperlihatkan pada malam tanggal 11 Mei, Mina menelepon Sung-hee dan bertanya apakah Yongmin ada di rumah. Karena Mina mau datang ke rumah Sung-hee untuk mengambil beberapa barangnya yang ketinggalan. Ketika itu Junte keluar dari kamar Doyun. Doyun ini adalah putra Sung-hee ya. Junte mengatakan kalau demam Doyun gak turun-turun. Karena itulah Sung-hee membawa Doyun ke rumah sakit dan meminta Junte untuk membukakan pintu buat Mina kalau Mina nanti datang ke rumah.
Ketika Sunghee dan Doyun pulang kembali ke rumah, Sunghee masuk ke dalam kamarnya dan terkejut karena melihat Juntae telah menghabisi nyawa Mina. Kembali ke saat ini, dengan menangis, Sunghee berbohong kalau malam itu dia pergi bersama Doyun ke rumah sakit dan memberikan kode akses pintu rumahnya kepada Mina. Sunghee lalu menambahkan kalau dirinya pernah mendengar Yongmin berkata akan membunuh Mina. Duchol lalu bertanya lagi, jadi kamu mengira kalau Yongmin lah yang membunuh Mina? Sunghee pun mengiyakan. Di kantor polisi, Jungwon bertanya kepada Tae-soo, kok kamu nggak bilang-bilang kemarin ditelepon sama Yongmin? Kenapa Yongmin meneleponmu? Tae-soo mengatakan kalau Yongmin menelepon karena ingin menyerahkan diri. Tae-soo juga mengaku kalau dia tidak melapor tentang hal ini karena tadinya Tae-soo berniat untuk berbicara empat mata dengan Yongmin. Mendengar itu, Jungwon tentu kecewa. Karena Tae-soo sepertinya tidak peduli dan tidak menganggap tim adalah sebuah kesatuan. Malam harinya, Juntae menemui ayahnya dan memarahinya karena telah menemui Sunghee tadi. Duchol menegaskan kalau dia curiga dengan semua orang yang ada di dekat Juntae. Duchol lalu bertanya, kenapa Juntae adalah seorang guru kok bisa menghabisi Mina? Juntae menjawab, mungkin karena itu sudah mendarah daging. Buset dah. Di sisi lain, Habin mendatangi kantor polisi dan berpura-pura melaporkan Duchol yang kemarin itu sempat mengikuti Habin dengan motor. Ketika polisi sedang memanggil rekan lainnya, Habin melihat catatan Duchol di komputer polisi itu dan mencatat alamat tempat tinggal Duchol. Kemudian Tae-soo menelepon Habin dan bertanya, apakah Habin yakin kemarin di tempat Yongmin tidak ada seorang pun yang melihat Habin? Karena seperti ada orang yang akan bersaksi telah melihat Habin di tempat Yongmin. Tapi Habin berkata kalau dia sudah menceritakan semuanya kepada Tae-soo. Dan sekarang terserah Tae-soo mau percaya apa enggak. Aduh, Habin ini kenapa nggak mau kerja sama sih sama bapaknya ya? Setelah itu Habin mendatangi tempat tinggal Duchol dan membobol masuk ke dalamnya. Habin mulai menggeledah rumah itu dan mendapati ada sebuah ponsel berwarna ungu di laci rumah itu. Kilas balik menunjukkan Habin sedang berlari di dalam hutan karena dikejar oleh sebuah mobil putih. Mobil putih itu akhirnya menabrak sebuah pohon dan Habin terjatuh. Untung aja Habin segera sadar dan perlahan melarikan diri dari tempat itu. Ternyata pengemudi mobil putih itu adalah Duchol. Ketika itulah Duchol menemukan ponsel Habin yang terjatuh dan mengambil ponsel itu. Jadi ponsel berwarna ungu itu adalah ponselnya Habin. Saat Duchol tiba di rumahnya, dia melihat ponsel ungu dan beberapa barangnya telah menghilang. Sementara itu, Habin mengambil beberapa foto anak laki-laki dan surat di rumah Duchol. Salah satu dari surat itu tertuju untuk Juntae. Dengan bukti ini, apakah Habin sadar kalau Duchol adalah ayah Juntae ya? Di tempat lain, Sunghee menemui Juntae. Juntae lalu meminta putus dari Sunghee dan mengatakan kalau pria tadi yang menemui Sunghee itu bukan ayah Mina, tetapi ayah Juntae. Setelah berbicara dengan Juntae, polisi segera menemukan Sunghee dan menangkapnya di tempat atas tuduhan pembunuhan Yongmin. Juntae melihat kejadian ini dari kejauhan dan terlihat tampak gelisah. Saat tim sedang menginterogasi Sunghee, tiba-tiba mereka mendapatkan kabar kalau Juntae datang ke kantor polisi untuk menyerahkan diri. Juntae bahkan membawa pisau yang digunakannya untuk menghabisi Yongmin. Segera Sunghee menelepon Duchol dan mengabari kalau Juntae sudah menyerahkan diri kepada polisi karena telah menghabisi Yongmin. Mendengar itu, Duchol nggak terima. Duchol ngekeh kalau bukan Juntae yang menghabisi Yongmin. Kilas balik memperlihatkan di mana Duchol melihat Habin berdiri di dekat jasad Yongmin. Karena itulah Duchol mengira kalau Habinlah yang telah menghabisi Yongmin. Saat di kantor polisi, Tae-soo melihat rekaman CCTV dekat area tempat persembunyian Yongmin. Tae-soo melihat Habin dibonceng oleh seseorang dengan menggunakan motor. Karena melihat rekaman CCTV itu, Tae-soo kembali ke rumah dan berbicara dengan Habin. Tae-soo mengatakan analisisnya. Pertama, entah Habin itu kakitaan pembunuh Mina atau saksi dari pembunuhan Mina. Kedua, pada tanggal 11 Mei, Habin memang ada di Gunung Dewa, di mana Habin dikejar mobil dan tertabrak. Maka karena itu, Habin sengaja menabrakkan diri ke mobil dulu itu untuk mengarang alibinya. Ketiga, Habin sengaja mengambil resiko dijebak atas pembunuhan Mina, karena Habin ingin menangkap pelakunya dan kemudian membunuhnya. Namun percakapan ayah anak ini nggak membuahkan hasil apapun, sehingga Tae-soo kembali ke kantor polisi. Tiba-tiba, Tae-soo dikirimin pesan yang berisi foto di mana Habin sedang berdiri di samping jasad Yongmin. Gak sampai di sana, Duchol menelepon Tae-soo dan menyuruh Tae-soo untuk membebaskan Juntae. Karena kalau enggak, Duchol mengancam akan menghabisi Habin. Kilas balik kepada pembicaraan antara Tae-soo dan Habin, di mana Habin mengatakan bahwa ia ingin menghabisi si pelaku yang telah membuat ibunya sampai bundir. Namun Tae-soo mengatakan kalau Habin tidak bisa menerima kenyataan. Makanya, Habin mencoba mencari alasan untuk menghabisi si pelaku. Tae-soo menambahkan, satu-satunya alasan kenapa ibu Habin bundir bukanlah karena orang lain, tapi karena keraguannya sendiri. Kembali ke kantor polisi, Yojin dan Dae-hong sedang menginterogasi Juntae.
memastikan apakah Juntae ada di TKP Yongmin sendirian. Namun Juntae berbohong dengan membenarkan hal tersebut. Ketika Tae-soo mengatakan kalau dirinya akan gantian mewawancarai Juntae, Tae-soo mendapat pesan yang berisi sebuah foto Habin di TKP Yongmin dan berdiri tepat di sebelah jasad Yongmin. Tae-soo juga menerima panggilan telepon dari Do Chol yang mengancam akan membuat hidup Habin tamat jika Tae-soo tidak membebaskan Juntae dalam waktu 24 jam. Di sisi lain, ketika kembali menginterogasi Juntae, Yojin memperlihatkan foto seorang pengemudi sepeda motor yang sedang membonceng seorang wanita di sekitar TKP Yongmin. Tentunya foto ini memancing reaksi dari Juntae. Hal ini memperjelas satu hal. Ada ketiga orang ini yang terlibat dalam kasus penghabisan nyawa Yongmin. Dan kalung yang ditemukan di TKP Yongmin bisa jadi milik wanita tersebut. Sampai saat ini tim polisi belum tahu kalau pengendara motor itu adalah Do Chol, ayah Juntae, dan wanita yang diboncengnya adalah Habin, putri Tae-soo. Keesokan harinya, Habin mendatangi Tae-soo ke kantor polisi. Kemudian mereka pun pergi untuk berbicara berdua. Tae-soo berkata kalau dirinya diperas dengan foto Habin di TKP Yongmin. Tapi Habin malahan mengatakan kalau tadinya dia akan menjadikan pembunuhan ini kejahatan sempurna. Tapi sekarang, Habin udah nggak peduli lagi jika dia sampai harus tertangkap. Setelah itu, Yojin mendatangi Habin dan mengajaknya mengobrol di sebuah kafe. Yojin bertanya kepada Habin apakah Habin tahu kapan Suyeon pindah ke tempat Yongmin. Namun Habin berpura-pura tidak tahu siapa itu Yongmin dan berkata bahwa dia harus pergi ke tempat les. Tapi Habin tidak sengaja menjatuhkan gelasnya dan kemudian Habin pergi. Namun saat sedang ingin menyeberang jalan, Habin jatuh pingsan. Sementara itu di kantor polisi, Jungwon dan timnya berhasil mengetahui identitas si pengendara motor. Itu adalah Do Chol. Namun mereka masih belum tahu apa hubungan Do Chol dengan Juntae. Mereka hanya mendapat informasi kalau Do Chol datang ke sebuah tempat untuk menyewa truk. Mendengar informasi ini, Tae-soo kemudian menginterogasi Juntae bersama dengan Sung-hee. Tae-soo menyatakan analisisnya pada malam Yongmin tewas. Sung-hee ke tempat Yongmin dan karena sering mengalami kekerasan karena Yongmin, Sung-hee yang berada di TKP melihat pisau dan berpikir akan mengakhiri semuanya jika Sung-hee menghabisi Yongmin. Tapi apakah analisis Tae-soo ini benar? Kilas balik ke malam Yongmin tewas. Juntae ternyata melihat Sung-hee memegang pisau berlari dari TKP dengan noda darah di pisau dan tangan Sung-hee. Kembali ke saat ini, Juntae membela Sung-hee dengan mengakui kalau Juntae lah yang menghabisi Yongmin. Alasan Juntae adalah karena Yongmin tahu kebenaran Juntae menghabisi Mina. Di rumah sakit, Habin telah siuman dan ketika Habin hendak membayar tagihan rumah sakit, staf di sana mengatakan kalau ayah Habin telah mentransfer untuk membayar tagihan rumah sakitnya, tapi tidak bisa datang karena sibuk. Karena pengakuan Juntae yang telah menghabisi Mina, maka tim polisi bersama Juntae ke TKP tempat Juntae mengubur Mina. Namun ketika mereka tiba di TKP, jasad Mina sudah nggak ada. Ternyata di tempat lain, kita melihat Do Chol sedang membawa sebuah koper. Sepertinya berisi jasad Mina, yang sebelumnya Do Chol ambil dari tempat Juntae mengubur jasad Mina. Ini semua Do Chol lakukan untuk melindungi Juntae. Kembali ke tim polisi, Jungwon dan rekannya berpendapat kalau seseorang pasti mengambil jasad Mina, dan mereka mencurigai kalau Do Chol lah yang telah mengambilnya. Karena itulah Do Chol menyewa sebuah truk. Tae-soo lalu ke rumah sakit untuk menemui Habin. Namun pihak rumah sakit mengatakan kalau Habin sudah keluar dari 2 jam yang lalu. Tae-soo kemudian bergegas pulang ke rumah dan bertemu dengan Habin. Tae-soo mengatakan kalau dia tahu siapa pelakunya, yang membuat ibu Habin bundir. Tae-soo kemudian memberikan sebuah USB kepada Habin. USB itu ternyata adalah rekaman konsultasi antara ibu Habin dengan psikiater, di mana ibu Habin mengatakan kalau sepertinya Habin menghabisi nyawa seekor anjing, dan ibunya lah yang mengubur anjing tersebut. Habin yang mendengar itu langsung mencabut USB tersebut. Sepertinya Habin nggak sanggup untuk mendengar kelanjutan perkataan ibunya itu. Di kantor polisi, akhirnya Jungwon mengetahui kalau Do Chol adalah ayah Juntae. Hal ini sudah dibenarkan oleh kepala sipir penjara karena dulunya Do Chol sempat dipenjara. Sementara itu, kita melihat Do Chol kembali mengubur jasad Mina di tempat lain. Dalam kilas balik, kita melihat jasad Mina ada di sebuah gudang terbengkalai, dan Do Chol lah yang memotong-motong tubuh Mina. Jadi karena inilah kemarin itu polisi menemukan ada darah yang banyak di gudang tersebut. Lalu kita melihat Sung-hee yang sedang termenung duduk di kantor polisi. Dia mengingat kembali percakapan terakhirnya dengan Juntae. Ketika Juntae memberitahu Sung-hee kalau mereka harus putus. Ketika itu, Juntae mengakui kalau dirinya melihat Sung-hee lah yang menghabisi Yongmin. Namun Juntae berjanji, kalau sampai Sung-hee ditangkap, Juntae akan mencoba melindungi Sung-hee. Juntae juga meminta Sung-hee berjanji untuk tidak memberitahu siapapun tentang apa yang terjadi pada hari Mina tewas. Sedangkan tim Jungwon menyelidiki kemana truk Do Chol pergi, lalu sampai mereka di Gunung Daehwa. Tim polisi menemukan ada jasad yang terkubur di sana.
Jungwon lalu meminta tim untuk melakukan otopsi pada jasad tersebut. Di kantor polisi, Tae-soo kembali menginterogasi Jun-tae dan menginfokan kalau tim polisi sudah menemukan jasad Mina. Jadi jasad yang ditemukan Jungwon dan timnya tadi adalah jasad Mina, sahabat nonton. Tae-soo mengatakan dirinya nggak percaya Jun-tae lah yang membunuh Mina. Tae-soo bilang, Soo-yeon, Mina, Young-min, dan juga mantan suami Sung-hee, total sudah ada 4 orang yang tewas. Dan semuanya berhubungan dengan Sung-hee. Dan setelah kematian mantan suami Sung-hee, rumah yang sekarang Sung-hee tinggali diserahkan kepada Sung-hee. Mendengar itu, Jun-tae malahan tambah berusaha melindungi Sung-hee. Jun-tae mengklaim kalau dirinya ingin memperkaos Mina. Tapi Mina menolak. Makanya Jun-tae menghabisi Mina dengan mencekiknya. Setelah pengakuan Jun-tae ini, Sung-hee pun dibebaskan. Kembali ke rumah, Tae-soo dan Ha-bin pun berbicara tentang ibu Ha-bin. Dan Ha-bin bertanya mengapa Tae-soo membiarkan Ha-bin membenci ibunya. Padahal yang diinginkan ibu Ha-bin hanyalah agar Ha-bin menjalani kehidupan normal. Mengapa Tae-soo tidak pernah memberikan rekaman itu sebelumnya? Tae-soo berkata kalau dari awal tuh Tae-soo lah yang salah. Karena Tae-soo pernah mencurigai Ha-bin menghabisi Ha-jun. Dan inilah yang membuat ibu Ha-bin menderita. Dan ketika Tae-soo tinggal berdua dengan Ha-bin, Tae-soo hanya ingin memperbaiki hubungan mereka yang telah rusak. Keesokan harinya, ketika Tae-soo mengantar Ha-bin ke sekolah, Ha-bin mengatakan kalau dirinya akan berhenti menyelidiki tentang hal ini. Tae-soo pun berjanji akan menemukan pelaku yang sebenarnya. Ketika Tae-soo tiba di kantor polisi, Dae-hong segera menginfokan Tae-soo kalau sepertinya pernyataan Jun-tae itu palsu. Karena Mina nggak tewas karena dicekik, tapi masih belum keluar hasil kenapa Mina tewas. Di tempat lain, tim Jung-hwan menemukan kalau pembeli kalung yang kemarin itu ada di TKP Young-min sudah meninggal tahun lalu. Dan itu adalah Yoon Ji-soo alias istri Tae-soo, ibunya Ha-bin. Setelah itu, Jung-hwan menemui Yoo-jin dan menginfokannya tentang hal ini. Yoo-jin lalu mengajak Jung-hwan untuk pergi ke tim forensik. Jadi kemarin itu, setelah pertemuan Yoo-jin dan Ha-bin di sebuah kafe, Yoo-jin membawa pecahan gelas yang Ha-bin jatuhkan. Yoo-jin lalu meminta forensik untuk mengecek gelas tersebut. Dokter forensik mengklaim kalau DNA di pecahan gelas itu cocok dengan DNA dari kalung di TKP Young-min. Hal ini membuat tim berpendapat kalau Ha-bin adalah komplotan Jun-tae. Pada saat yang sama, Tae-soo kembali menginterogasi Jun-tae dan bertanya sebenarnya apa yang terjadi pada hari Mina tewas. Jun-tae mengungkapkan kalau hari itu Mina datang untuk mengambil barang. Sung-hee dan Do-yoon sedang ke rumah sakit karena Do-yoon demam. Jadi saat itu hanya ada Jun-tae aja di rumah. Ketika itu, Jun-tae mendorong dan mencekik Mina dengan sabuknya sampai Mina tewas. Tapi Tae-soo lalu mengeluarkan hasil otopsi jasad Mina, yang menandakan kalau Mina tuh nggak tewas akibat dicekik. Jun-tae lalu berkata kalau hari itu dia mabuk. Jadi nggak gitu ingatlah kejadiannya gimana. Kilas balik memperlihatkan, hari itu Jun-tae terbangun dalam keadaan mabuk. Saat hendak pergi, Jun-tae kaget karena melihat Mina sudah terbaring di sampingnya. Jun-tae mencoba untuk membangunkan Mina, tapi Mina nggak bangun. Ketika itulah Sung-hee masuk ke kamar Jun-tae dan melihat Mina sudah tewas. Sementara Jun-tae ada di sampingnya. Jun-tae mengatakan kalau dia nggak tahu apa-apa. Tapi Sung-hee malahan menyuruh Jun-tae menyalakan alkohol. Karena Jun-tae pernah cerita, kalau dulu ayah Jun-tae pernah menghabisi nyawa seseorang karena mabuk. Sekarang jelas, ini berarti ada yang aneh dengan Sung-hee. Sung-hee juga menghentikan Jun-tae saat Jun-tae hendak menelepon polisi. Kembali ke saat ini, Tae-soo harus menghentikan interogasinya dan menemui Jung-hwan. Jung-hwan lalu memberikan sebuah amplop yang berisi sebuah foto. Foto itu adalah foto di mana Ha-bin yang sedang berdiri di samping jasad Young-min. Dan karena inilah Ha-bin ditetapkan sebagai salah satu tersangka. Dan Tae-soo dikeluarkan dari penyelidikan ini. Jung-hwan langsung membawa Tae-soo menghadap kepala polisi, walaupun Tae-soo memohon untuk tetap ikut serta dalam penyelidikan. Karena Tae-soo yakin dapat mengungkapkannya sampai tuntas. Tae-soo juga mengklaim bahwa putrinya 100% tidak bersalah dalam kasus ini. Namun tentu saja Jung-hwan dan kepala polisi tidak percaya pada Tae-soo. Apalagi ketika mereka berpikir Ha-bin adalah tersangka dalam kasus ini. Tapi tiba-tiba Jung-hwan mendapatkan pesan dari Yoo-jin kalau Jun-tae hanya akan berbicara dengan Tae-soo. Jadi Jung-hwan memberitahu Tae-soo bahwa Ha-bin akan diinterogasi. Sedangkan Tae-soo diberi kesempatan selama 2 jam untuk menginterogasi Jun-tae. Dan jika Tae-soo mencoba mengacaukannya, Jung-hwan akan segera menghentikan interogasi antara Tae-soo dan Jun-tae. Namun ketika Tae-soo hendak menginterogasi Jun-tae, Jung-hwan mengetahui bahwa Do Chol lah orang yang mengirim foto Ha-bin bersama dengan Young-min ke kantor polisi. Dan bagaimana Do Chol memeras Tae-soo. Karena hal ini, Jung-hwan jadinya menghentikan Tae-soo untuk menginterogasi Jun-tae. Karena bisa jadi Tae-soo malahan membuat Jun-tae jadi tidak bersalah. Tae-soo lalu dipulangkan untuk menjemput Ha-bin bersama beberapa detektif junior. Di rumah, Tae-soo mengetahui bahwa jaket dan pisau yang Ha-bin gunakan sewaktu Ha-bin di TKP Young-min tuh hilang semuanya. Ha-bin mengaku telah membakar semuanya. Jadi pada dasarnya, tidak ada cara untuk membuktikan bahwa Ha-bin tidak bersalah. Namun Ha-bin tidak takut. Ia memberitahu ayahnya satu hal,
Cara untuk membuktikan bahwa Habin tidak bersalah adalah dengan mencari tahu siapa pelaku sebenarnya. Tae-soo kemudian menemui Sung-hee dan meminta untuk berbicara dengan putra Sung-hee yang bernama Do-yoon. Do-yoon mengakui bahwa ia melihat Mina pada hari kematiannya. Padahal Sung-hee mengaku tidak melihat Mina. Sedangkan Habin, dia tidak ragu untuk memberikan jawaban apapun. Memberitahu polisi kalau memang dia menusuk paha Yong-min, tapi tidak menghabisi nyawanya. Namun masalah bagi para polisi adalah mereka belum tahu apa motif Habin melakukan ini semua. Pengakuan Do-yoon adalah bukti yang cukup bagi Tae-soo. Dan Tae-soo membawa rekaman percakapannya dengan Do-yoon ke kantor polisi untuk diperdengarkan kepada timnya. Tapi Jung-won jadi tambah marah karena Tae-soo seharusnya sudah nggak boleh menyelidiki kasus ini lagi. Di sisi lain, Eun-jin mengunjungi Sung-hee dan Sung-hee memberinya beberapa bancan untuk dibawa pulang. Namun saat Eun-jin hendak pergi, Do-yoon jadi marah dan malahan mendorong Eun-jin dari tangga. Untungnya Eun-jin baik-baik saja. Kemudian, Jung-won meminta tim memanggil Sung-hee dan Do-yoon untuk interogasi lebih lanjut. Dae-hong meminta izin untuk menginterogasi Do-yoon. Karena Dae-hong sempat beberapa kali ke rumah Sung-hee lalu berbicara dengan Do-yoon. Sehingga mereka sudah memiliki hubungan yang baik. Dae-hong pun mengajukan beberapa pertanyaan sederhana kepada Do-yoon. Saat itulah Do-yoon mulai bercerita. Kilas balik saat Do-yoon ke rumah Yong-min. Do-yoon ingin mengambil wadah-wadah kosong milik Sung-hee. Tapi saat itu, Do-yoon menemukan beberapa pil warna-warni seperti permen di meja. Yong-min lalu mendekati Do-yoon dan mengatakan kepadanya bahwa pil itu akan membuat siapapun bahagia. Suatu hari, Mina mengunjungi rumah Sung-hee. Tapi saat itu, Sung-hee nggak ada di rumah. Yang ada hanya Do-yoon. Mina mengeluh kecapean, lalu meminta air kepada Do-yoon. Ternyata Do-yoon tuh sudah mengambil beberapa pil milik Yong-min dan mencampurkan pil itu ke dalam minuman, lalu memberikan minuman tersebut kepada Mina. Sepertinya itulah yang membuat Mina tewas. Setelah mendapatkan kesaksian Do-yoon, Sung-hee pun diinterogasi dan akhirnya mengatakan hal yang serupa. Akibat kesaksian mereka, Habin pun dibebaskan karena ternyata Do-yoon lah yang telah menghabisi Mina. Lalu Jun-tae dan Sung-hee berusaha menutupi kejadian ini untuk melindungi Do-yoon. Kasus Mina dianggap sebagai kecelakaan karena Do-yoon melakukan itu dengan tidak tahu apa-apa. Tapi pada saat yang krusial seperti ini, Eun-jin tiba-tiba mendatangi kantor polisi dan menyerahkan sebuah tab kepada Yojin. Di sisi lain, ketika Tae-soo dan Habin hendak pergi dari kantor polisi, para detektif menghentikan mereka dan kembali memanggil mereka untuk interogasi. Ternyata di dalam tab yang dibawa Eun-jin terdapat video. Itu adalah video di mana ibu Habin menguburkan jasad Suyeon. Setelah melihat video itu, para polisi berpendapat kalau ibu Habin yang telah menghabisi Suyeon dan menguburnya. Lalu Yong-min tahu tentang hal ini. Sementara itu, Sung-hee mendatangi tempat Yong-min tewas, entah buat apa. Ketika itu, tiba-tiba Duchol menyerang Sung-hee dan menanyakan siapa Sung-hee sebenarnya. Sambil mengancam Sung-hee dengan sebuah pisau, Duchol memaksa Sung-hee mengatakan yang sebenarnya. Tapi pada saat yang sama, polisi mendatangi tempat itu. Karena tim polisi telah melacak keberadaan Duchol. Melihat polisi, Duchol pun melarikan diri dengan motornya. Jung-won dan timnya kebingungan, kenapa ada Sung-hee di tempat itu. Salah satu rekan Jung-won berkata, kalau mungkin saja analisis Tae-soo benar, di mana Sung-hee kembali ke TKP Yong-min untuk mengambil tas Yong-min yang berisi uang. Namun tiba-tiba Sung-hee mendatangi kantor polisi, sembari membawa tas Yong-min, lalu menyerahkan tas itu kepada Dae-hong untuk penyelidikan lebih lanjut. Tas itu berisi dengan sedikit uang dan barang-barang Yong-min. Polisi kemudian menemukan ponsel Yong-min, di mana Yong-min mengirimkan pesan kepada Ibu Habin untuk memeras Ibu Habin karena Yong-min berpikir kalau Habin lah yang menghabisi Suyeon, sedangkan Ibu Habin lah yang mengubur jasad Suyeon. Melihat pesan itu, Jung-won langsung meminta tim untuk menangkap Habin atas dugaan telah menghabisi nyawa Suyeon. Namun tiba-tiba, Tae-soo mendatangi kantor polisi bersama dengan Duchol. Karena sebelumnya, Tae-soo berhasil menemui Duchol dan meminta Duchol untuk menyerahkan diri agar polisi mendapatkan pelaku sebenarnya. Tae-soo mencurigai Sung-hee lah pelaku yang sebenarnya. Setelah ini, Yojin dan Jung-won mendatangi Tae-soo dan memberikan Tae-soo informasi yang Yojin temukan dari laptop milik Habin. Yojin mengetahui bahwa Habin telah meneliti semua anak-anak yang kabur dari rumah dan bahkan meneliti semua detektif di kantor polisi tempat Tae-soo bekerja. Habin bahkan meramalkan bagaimana Tae-soo akan menuduh Habin sebagai seorang pembunuh. Tapi pada akhirnya, Tae-soo akan tetap mempercayai Habin. Habin mempelajari orang-orang yang terlibat untuk memanfaatkan mereka. Tetapi Tae-soo yakin akan satu hal, bahwa putrinya tidak bersalah atas kematian Suyeon. Jung-won menambahkan kalau pada hari kematian Suyeon, Habin, Ibu Habin, dan Suyeon berada di satu tempat bersama. Yojin mengatakan, bagaimana kalau ini bukanlah aksi balas dendam karena Ibu Habin telah meninggal, melainkan Habin menghabisi orang yang tahu kejahatannya, agar Habin bisa menutupinya. Yojin menambahkan, kalau Habin telah berhasil mempermainkan Tae-soo dan tahu cara melakukan kejahatan yang sempurna.
Pada saat semua ini terjadi, Sung-hee membawa sebuah tas dan menyewa sebuah kamar motel. Di kamar itu, Sung-hee membuka tas itu. Dan ternyata tas tersebut berisi uang tunai selama ini disembunyikan oleh Yong-min. Keesokan harinya di rumah Sung-hee, Do-yoon bertanya, kenapa kok Do-yoon suka lupa setelah melakukan kejahatan? Sung-hee menjawab, karena itu mekanisme tubuh kita untuk melindungi diri. Sung-hee juga menambahkan, kalau itu bukanlah hal yang jahat selama mereka berdua hidup bahagia. Wah, gila nih ibu satu ini ya. Kilas balik ke malam Mina tewas. Ketika itu, Sung-hee menjamu Mina di rumahnya. Mina bercerita kalau Yong-min telah memerah seorang wanita. Dan wanita itu kemudian mundir. Suk yang mendengar hal itu berkata, aku nggak paham maksud kamu apa, Mina. Mina dengan cepat sepos berkata, Sung-hee nggak usah pura-pura polos deh. Aku tahu kok hubungan kamu sama Yong-min tuh kayak gimana. Mina berkata, nggak mungkin loh si bodoh Yong-min melakukan pemerasan ini sendirian. Dia nggak sepintar itu. Mina kemudian meminta Sung-hee untuk membagi uangnya. Kalau enggak, Mina mau laporin hal ini ke polisi. Kemudian Sung-hee mengambil pil warna-warni. Dan seketika itulah Mina terjatuh di lantai sambil memegangi lehernya dengan kesakitan. Lah, berarti Sung-hee dong yang telah menghabisi nyawa Mina. Gak sampai di sana. Do-yoon pun melihat kejadian ini dari pintu kamarnya. Sung-hee membalikkan badannya ke arah Do-yoon. Dan dengan gerakan tangan meminta Do-yoon untuk tetap diam. Kita melihat Su-yeon terjebak di ruang bawah tanah rumah. Dan Sung-hee datang membawakan jus untuknya. Su-yeon meneguknya dengan cepat. Dan di sana, Sung-hee juga mengatakan kepada Su-yeon untuk menuruti saja perkataannya Yong-min. Tapi Su-yeon kemudian mengingatkannya bahwa Yong-min meminta anak-anak untuk melakukan kegiatan kriminal ilegal. Su-yeon juga memohon Sung-hee untuk melepaskannya. Tetapi Sung-hee menolak, mengatakan kepadanya bahwa dia harus melakukan apa yang diminta oleh Yong-min. Karena kalau tidak, takutnya malah Yong-min akan menyakiti Sung-hee dan anaknya Do-yoon. Sung-hee pun kembali meninggalkan Su-yeon dan menguncinya di ruangan bawah tanah. Su-yeon pun merasa menderita karena dikurung. Beberapa saat kemudian, ketika Sung-hee tidak ada, putranya Do-yoon membuka pintu dan menyuruh Su-yeon keluar dari sana. Su-yeon pun akhirnya keluar. Tetapi ketika hendak kabur, dia mendengar Yong-min dan Sung-hee berbicara. Dan menyadari itu semua hanya sandiwara. Dan bahwa selama ini ternyata mereka terlibat bersama. Setelah berhasil kabur, Su-yeon kemudian menelepon Ha-bin setelah mencoba mengisi daya ponselnya di supermarket terdekat. Dan mengajaknya ketemuan. Kembali ke saat ini. Di ruang interogasi, Yojin menanyakan Ha-bin perihal keberadaan Ha-bin pada hari kematian Su-yeon. Karena telah ditemukan bukti bahwa saat itu Ha-bin, Su-yeon dan ibu Ha-bin ada bersama-sama. Yojin juga menanyakan perihal di mana lokasi tempat Su-yeon dihabisi. Ha-bin kemudian menjawab kalau dia pergi menemui Su-yeon tapi Su-yeon nggak ada di sana. Yojin juga menekankan, tapi kenapa setelah hari itu kau tidak menelepon Su-yeon lagi? Sepertinya kau telah mengetahui bahwa Su-yeon telah mati. Ha-bin kemudian berkata, apa ada bukti emangnya kalau aku telah menghabisinya? Di sisi lain, polisi menemukan ada rekaman CCTV di supermarket. Tapi ternyata ada seorang wanita yang telah membeli harddisk CCTV tersebut. Sepertinya wanita itu adalah ibu Ha-bin. Yojin mencurigai bahwa Ha-bin telah memanipulasi dan memanfaatkan ibunya untuk menyingkirkan mayatnya Su-yeon. Yojin juga mempercayai bahwa ibunya Ha-bin sebenarnya telah melihat Ha-bin menghabisi Su-yeon. Maka dari itu ibu Ha-bin membantu untuk melindungi anaknya. Polisi juga sudah memastikan bahwa ibu Ha-bin lah yang telah mengambil bukti CCTV dan menghancurkannya. Jung-won pun meminta kepada Tae-soo untuk membujuk anaknya Ha-bin untuk mengakui perbuatannya. Tae-soo pun akhirnya berbicara dengan Ha-bin di ruangan interogasi. Tapi di luar prediksi, bukannya Tae-soo menginterogasi Ha-bin, tapi Tae-soo malah bersimpati kepada Ha-bin karena anggapan orang lain kepada Ha-bin selama ini. Tae-soo pun berkata kalau dia mempercayai Ha-bin sepenuhnya dan akan membuktikan bahwa Ha-bin tidak bersalah dan akan menangkap pelaku yang sebenarnya. Keesokan harinya, Dae-hong siap untuk menanyai Do-yoon lagi. Tetapi Sung-hee bertanya apakah dia boleh berada di sana selama interogasi. Dae-hong berkata dia boleh, karena dia masih di bawah umur, dan dia adalah walinya. Sung-hee memberitahu Dae-hong bahwa dia ingin berterima kasih atas kebaikannya, dan mengundangnya untuk makan. Tetapi ketika Sung-hee mendapat telepon dan pergi sebentar, Do-yoon memberitahu Dae-hong untuk tidak datang ke undangan ibunya untuk makan di rumah. Bahkan dia berkata untuk tidak memakan apapun yang diberikan ibunya. Sebelum Dae-hong sempat bertanya lebih lanjut, Sung-hee sudah kembali. Selama interogasi, Dae-hong tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Do-yoon tidak gugup untuk berbicara sendiri. Dia gugup karena dia takut kepada ibunya. Selama interogasi, Sung-hee mengingatkan Do-yoon apa yang harus dikatakan selama beberapa kali. Sehingga Dae-hong mengusirnya dan mengatakan bahwa dia mengacaukan interogasi. Dae-hong kemudian bertemu dengan Yojin dan mengatakan kalau sepertinya ada sesuatu yang dia lewatkan. Yojin pun bertanya, apakah Dae-hong mencurigai Sung-hee sekarang? Dan Dae-hong pun mengiyakannya. Yojin menginfokan fakta bahwa ada 2 panggilan telepon dari ponselnya Yong-min di saat Su-yeon meninggal. 1 ponsel yang menelepon, dan 1 ponsel lagi yang menerima telepon. Dari fakta itu terkuak bahwa ada 1 orang lagi yang menggunakan nomornya Yong-min.
Kembali ke ruang interogasi, Dehong kemudian menunjukkan kepada Doyun permen yang tampaknya telah ia remukan dalam minuman Mina sebelumnya. Doyun hampir mengambil pil itu dari tangan Dehong, karena ia tidak tahu pil itu akan meracuninya, dan bukanlah permen, yang membuktikan bahwa Sung Hee lah yang bertanggung jawab sebenarnya. Setelah interogasi, Sung Hee dan Doyun pun pulang. Tim kepolisian mempertanyakan status Sung Hee adalah tersangka, tapi Jung Won mengatakan kalau tidak ada bukti yang menyatakan bahwa Sung Hee adalah pelakunya, sehingga dia tidak bisa ditangkap sekarang, dan menyuruh tim untuk mengawasi Sung Hee lebih lanjut. Tae-soo kemudian bertemu dengan Jung Won dan mengatakan kalau dia tidak bilang Sung Hee adalah pelakunya untuk menyelamatkan anaknya Habin, tapi ya karena berdasarkan analisanya bahwa ketiga orang itu telah dihabisi oleh Sung Hee. Jung Won pun bertanya apakah ada cara untuk menangkapnya. Sementara itu di rumah, Tae-soo berdiskusi dengan Habin dan mereka mencoba mencari tahu apa yang terjadi dengan ibu Habin pada hari kematiannya. Habin memberitahu Tae-soo bahwa ibunya telah menulis semacam surat. Tampaknya ibu Habin menderita depresi berat, dan Habin melakukan segala daya untuk membantunya. Di antara depresi dan paranoia Habin, karena telah membunuh adik laki-lakinya, ibu Habin percaya putrinya mampu melakukan pembunuhan. Kilas balik memperlihatkan bahwa ibu Habin pergi mengikuti Habin dan melihat Habin pergi dari tempat kejadian. Dan di sana, ibu Habin melihat jasad Suyeon dan mulai meragukan anaknya sendiri. Bahkan saat sampai di rumah setelah mengubur Suyeon pun ibu Habin terlihat masih kaget akan kejadian ini. Tapi tak lama kemudian, ibu Habin diperas oleh Yongmin yang mengaku telah melihat Habin yang membunuh Suyeon, dan ibu Habin yang telah menguburkan jasadnya Suyeon. Setelah beberapa hari kemudian, ibu Habin kemudian melihat Habin bekerja keras untuk mencari tahu cara membantu ibunya mengatasi depresi beratnya. Saat itulah dia menyadari Habin mungkin tidak melakukannya. Ibu Habin akhirnya pergi menemui Sung Hee dan bertanya langsung padanya apakah dialah yang memerasnya. Ibu Habin juga mengatakan kalau dia melihat Sung Hee ada di CCTV dan menanyakan apa yang dilakukan Sung Hee di sana. Sung Hee memberitahukan ibu Habin bahwa Habinlah yang telah menghabisi Suyeon. Tapi sekali lagi, Sung Hee mengingatkan ibu Habin bahwa jika dia memberitahu Habin bahwa ibunya meragukannya, dia akan benar-benar hancur. Apalagi kalau ternyata Habin bukan pelakunya, tapi ibunya malah yang menguburkan jasadnya Suyeon karena mengira Habinlah pelakunya. Di satu sisi, ini adalah pengakuannya. Ibu Habin kemudian menulis surat permintaan maaf kepada Suyeon dan meletakkan seluruh cerita dalam sebuah surat di kolumbarium, di sebuah kompartemen yang telah dia siapkan untuk gadis itu. Setelah mengetahui kebenaran ini, Habin tidak ingin Sung Hee ditangkap. Dia ingin balas dendam. Dia memberitahu ayahnya bahwa ayahnya lah yang telah membunuh ibunya, karena dia meninggalkan mereka ketika ibunya menjadi depresi. Tak lama kemudian, tim polisi pun berhasil menemukan uang yang telah disembunyikan, dan menemukan bukti CCTV kalau Sung Hee lah orang yang telah menyembunyikan uang itu. Sung Hee pun dibawa ke tempat interogasi dan mengakui kalau dia telah menyembunyikan uang itu tapi tidak membunuh Yongmin. Pada saat yang sama, Habin mengajak Doyun pergi, dan tim kepolisian mencurigai Habin ingin membalas dendam kepada Sung Hee lewat Doyun. Habin berpura-pura mengajak Doyun untuk menemui Suyeon, sehingga perhatian para polisi teralihkan dan mencari keberadaan Doyun dan Habin. Namun Habin kemudian datang ke kantor polisi dengan pisau untuk menghabisi Sung Hee karena ia menyalahkannya atas kematian ibunya, dan tentu saja juga dengan kematian Suyeon dan trauma yang ia alami. Tae-soo berhasil menghentikannya di saat yang tepat, ketika Habin mengeluarkan pisau untuk menyerang Sung Hee. Habin tetap bersikeras ingin menyerang Sung Hee, sampai pada akhirnya Tae-soo memegang pisau dan terluka untuk menahan Habin supaya tidak melakukan tindakan yang ceroboh. Tae-soo mengingatkan Habin bahwa sebenarnya ialah yang harus disalahkan, karena ia meninggalkan mereka ketika mereka sangat membutuhkannya. Tae-soo menjelaskan kalau dia sebenarnya hanya melarikan diri, dan akhirnya Tae-soo bertanya, apakah Habin benar-benar membunuh saudaranya Jun? Dan Habin pun menjawab tidak. Dan untuk pertama kalinya Tae-soo tampaknya mempercayai perkataan Habin. Tae-soo pun kemudian meminta maaf karena terlambat menanyakan itu dan malah melarikan diri. Sementara itu, Daehong dan tim polisi menemukan Doyun sedang bersantai di taman dan baik-baik saja. Di ruang interogasi, Tae-soo bertanya kepada Sung Hee, dan kita melihat kilas balik bahwa Sung Hee bertemu dengan Suyeon di sebuah gudang, di mana di sana Suyeon mengkonfrontasi Sung Hee yang ternyata selama ini hanya berpura-pura baik-baik saja, tapi di belakangnya bekerja sama dengan Yongmin. Ketika Suyeon mengancam akan menelpon polisi dan hendak pergi, Sung Hee kemudian memukul kepala Suyeon dari belakang. Jadi begitulah cerita yang sebenarnya, sahabat nonton. Akhirnya kita tahu kebenarannya ya. Kembali ke saat ini, Sung Hee tetap tidak mau mengakui perbuatannya, tetapi Tae-soo memiliki ponsel bekas Yongmin yang telah diperbaiki. Dan ada rekaman di mana Habin datang mencari Suyeon, tetapi dia sudah meninggal. Setelah menunggu Habin pergi, Sung Hee hendak membawa mayat Suyeon keluar, tapi ternyata malah bertemu dengan ibunya Habin, dan kemudian merekam semua kejadian yang terjadi setelahnya, di mana ibu Habin membawa jasad Suyeon pergi, dan kemudian menelepon Yongmin dan mengatakan bahwa Suyeon telah dihabisi. Kembali ke saat ini, Sung
Sung-hee terus-terusan tidak mengakui perbuatannya sampai Tae-soo memperlihatkan CCTV kejadian yang berhasil dipulihkan, yang memperlihatkan bahwa Sung-hee sudah berada di sana duluan sebelum Habin, ibu Habin, dan Yeomin datang. Di sisi lain, Do-yoon mengatakan dia sangat takut untuk mengatakan yang sebenarnya, karena takut membuat ibunya membunuhnya juga. Sedangkan di rumah, Habin mempertanyakan apakah nantinya dia akan menjadi seperti Sung-hee, karena kepribadiannya yang berbeda. Tapi Tae-soo berkata bahwa ia akan menemaninya. Keesokannya di kantor polisi, Tae-soo bertemu dengan Jung-wan, dan akhirnya kita mengetahui bahwa Tae-soo sudah menyerahkan surat pengunduran dirinya karena telah melanggar aturan. Kita juga melihat Tae-soo sekarang menghabiskan waktu dengan merayakan ulang tahunnya Habin di rumah, dan sepertinya hubungan ayah dan anak ini mulai pulih perlahan. Drama ini berakhir di sini, sahabat nonton. Kadang karena kita ingin melindungi seseorang, kita jadi terlalu terobsesi untuk menghalalkan segala cara. Sampai akhirnya kita bisa kebablasan. Dari drama ini, teman nonton kamu belajar untuk tetap melakukan yang terbaik buat orang-orang yang kita sayangi dengan cara yang benar, supaya pada akhirnya mereka juga nggak tersakiti atas perbuatan kita. Terima kasih sudah nonton bareng drama Daup ini bersama dengan teman nonton kamu. Sampai jumpa di drama lainnya ya, sahabat nonton.